Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah, jumpa lagi kita pada malam hari ini. Seperti apa yang saya janjikan tadi, kita akan jumpa di malam ini setelah Isya. Meskipun agak telat, tapi nggak apa-apa. Sahabat-sahabat sekalian, kita masih punya waktu beberapa jam ke depan untuk melakukan dialog atau diskusi dengan teman-teman kita non-muslim, tentu kaitannya dengan perayaan Jumat yang mereka katakan hari suci mereka, atau perayaan hari agama mereka yang mengambil istilah Jumat dari Al-Quran atau dari kalender katanya. Kenapa menggunakan istilah dalam Islam? Harusnya mereka menggunakan istilah dalam agama mereka aja. Tidak usah menggunakan istilah Islam yang dipakai umat Islam, kan gitu. Tapi harusnya menggunakan istilah dalam agama mereka supaya mereka memiliki jati diri, harga diri, ya, selayaknya sebagai agama yang lebih dulu datang katanya. Salam serta taslim senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengajarkan kita dinul Islam, sehingga kita bisa membedakan antara mana agama yang benar dan mana agama yang dipaksakan untuk menjadi benar. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, malam ini kita berharap yang ada dari pihak saudara Kristen yang hadir di sini betul-betul menguasai Bible, supaya tidak sia-sia waktu kita, gitu ya kan ya. Lalu kemudian juga teman-teman yang hadir diharapkan supaya bisa mengerti bahwa yang kita undang untuk berdialog itu adalah saudara-saudara kita non-muslim. Jadi yang muslim silakan untuk batalkan permintaannya dulu. Cukup teman-teman kita yang non-muslim yang naik untuk kita membahas terkait dengan tema ini. Karena kalau Islam yang naik, kita mau ngapain coba? Sementara kita ini adalah apologet Islam, pembela dinul Islam, di tengah-tengah gencarnya hujatan penistaan terhadap agama Islam, serta gencarnya kemudian gerakan kristenisasi yang dilakukan oleh para misionaris. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim menjelaskan kepada kita dalam surah Al-Maidah yang senantiasa sering saya sampaikan, sering saya bacakan kepada kita semua. Bagaimana ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya beliau Nabi Isa alaihissalam diangkat, dibersihkan oleh Allah dari orang-orang kafir. Itu dijelaskan kemudian oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 55 dan juga An-Nisa ayat 157. Jadi ketika Al-Quran mengatakan itu, karena Al-Quran itu kita imani sebagai firman Allah, tidak ada keraguan, maka harus ada yang menguatkan Al-Quran ini untuk disampaikan kepada orang-orang di luar Islam, khususnya mereka yang menganggap bahwa Nabiullah yang datang kepada Bani Israel itu mati disalib. Kita harus buktikan kepada mereka
bahwa Nabi itu tidak mati di salib. Dengan cara apa kita membuktikan? Ya boleh dengan Al-Quran. Tapi kalau dengan Al-Quran mereka tidak akan menerima, karena mereka kufur, ingkar terhadap Al-Quran. Maka dalil yang harus kita gunakan adalah benar-benar dalil-dalil kitabnya sendiri. Kalau misalnya mereka menolak, disitulah penyakitnya. Mereka menolak apa yang ada di dalam kitab sendiri. Artinya bagi kita itu adalah sebuah kekonyolan. Kitab sendiri ditolak oleh yang empunya, kan gitu teman-teman sekalian. Oke, kita naikkan saudara kita dari non-muslim. Kita coba untuk menakar kemampuan saudara-saudara kita memahami tentang perayaan yang mereka sebut dengan Jumat Agung. Apakah mereka paham atau tidak paham? Hanya ikut-ikutan doang. Silakan. Halo, semangat malam. Semangat malam. Halo. Guys, langsung terbang tinggi. Berharap ada dari pihak Kristen yang hadir yang sedikit agak berkualitas ya. Terima kasih saudara Renuka, barakallahu fiik. Sahabat-sahabat yang lain. Halo, semangat malam. Halo. Halo, semangat malam. Semangat malam. Pelan-pelan ya teman-teman, pelan-pelan. Halo, semangat malam saudara Johan. Halo. Halo, semangat malam bang. Halo. Halo. Semangat malam. Halo. Halo juga. Selamat malam bang. Turunin aja bang, turunin aja. Oke, makasih. Tolong permintaannya teman-teman Muslim diperiksa dulu. Ini masih sudah banyak permintaan tapi rata-rata Islam gitu. Silakan bang, mohon kita saling membantu ya. Membantu, saling membantu, biar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kalau mengganggu kerjanya dialog kita tidak. Malam. Malam. Semangat malam. Halo. Pagi pakai ya, atau pakai ya? Semangat malam. Iya, selamat malam. Jagain tuh jadi. Iya. Dari Katolik Protestan abang. Katolik. Ya, mohon buka kameranya, silakan. Kameranya depannya pecah kena LCD bang, mohon maaf. Gimana dong? Tapi kita bisa diskusi dengan baik lah kita. Teman-teman kita di bawah ini soalnya persyaratkan buka kamera abangku. Karena saya melihat tema Jumat Agung salah arah. Maksud Jumat Agung salah arah menurut abang ini kayak gimana? Kalau Jumat Agung itu menurut saudara itu hari apa? Hari ini kematian Yesus Kristus. Nah, kenapa dikatakan salah arah? Karena sebenarnya yang mati itu bukan Yesus. Gitu. Jadi siapa? Yang mati adalah penggantinya sendiri. Kalau di dalam Yohanes 13 di sana yang disalib itu adalah dia yang telah menggantikan diri, yang mengkhianati Yesus.
Di dalam Yohanes 13 itu. Silakan. Yohanes 13 apa tadi? Yohanes 13 coba dibaca Bang. Yohanes 13 nomor satunya. Ke perpustakaan. Sambil menunggu ya teman-teman. Menunggu saudara kita yang Oten yang bisa berkomentar. Halo, halo. Halo, jelas Bang. Iya, iya. Gimana? Ya ini saya baca ya Yohanes 13. Berfokus pada teladan kerendahan hati dan kasih yang ditunjukkan Yesus melalui pembasuhan kaki murid-muridnya. Yohanes Perintah untuk 13 saling- nomor satunya Bang. maaf. Tunggu dulu ya. Iya. Yohanes 13. 13 ya 1. Yohanes 13 nomor 1. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk melangkah dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia telah mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Jadi yang mau ditanyakan ini bagaimana, Bang? Iya. Di situ dijelaskan bahwasanya sebelum Paskah terjadi, sebelum Paskah dirayakan orang-orang Yahudi, Yesus sudah tahu bahwa saatnya beralih, bahwa saatnya sudah tiba. Saatnya sudah tiba, Yesus harus beralih dari dunia ini kepada Bapa. Iya, terus Nah, pertanyaannya di sini apa nih? Yesus beralih dari dunia ke Bapa atau dari dunia ke dunia? Jadi maaf bang, suaranya kurang jelas. Ya. Yesus itu beralih. Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba, bahwa dia harus beralih dari dunia ke Bapa. Ya, Saatnya sudah tiba kan, sebelum Paskah. Sebelum Paskah sudah tiba saatnya Yesus harus pergi meninggalkan dunia ke mana? Ke Bapa. Itu sebelum Paskah. sesudah Paskahnya? Sebelum Paskah. Sebelum Paskah, Yesus sudah beralih dari dunia ke Bapa. Iya kan? Iya betul. Nah, berarti dia tidak disalib. Oh, maksud abang nih begini. Sebelum Paskah, Yesus telah meninggalkan Dunia Nah, menuju ke Bapa. begitu maksud abang kan? Yes. Dunia menuju ke Bapa. Berarti yang disalib Iya. itu maksud abang itu manusia begitu, bukan dari rohnya. Begitu kan? Bukan Yesus yang disalib. Lalu siapa kalau bukan Yesus yang disalib? Salah satu dari muridnya yang berkhianat ke dia, yang mengkhianati dia. Tapi siapapun itu, kita harus fokus di Ya. Yohanes 13:1 itu dulu, bahwa Yesus berangkat dari bumi ke Bapa itu sebelum perayaan hari Paskah. Gitu. Artinya bahwa gimana? Lanjut bang. Ya, artinya bahwa Yesus sudah terangkat tuh sebelum penangkapan, dia sudah terangkat ke Bapa. Sebelum penangkapan orang yang mau disalib dan keluar dari kubur pada saat hari Paskah dan tinggal lagi selama 40 hari 40 malam di bumi, Yesusnya lebih dulu sudah ada di
Surga udah ada di langit. Gitu bang. Ya, begini Bang, konteks pemahaman saya kan begini. Iya. Yesus itu artinya, Yesus itu kan kita bisa enggak di luar dari konteksnya Matius itu? Oh, ya, Yohanes. Iya, yang Yohanes, bisa nggak kita keluar dari konteks di situ dulu? Boleh, silakan. Artinya gini, Yesus ini kan pada saat Paskah dia kan meninggal tuh, artinya seperti bukan seperti memang misi penyelamatan Yesus datang ke dunia untuk mati bagi dosa manusia, ya itulah misinya itu, kematian dan kebangkitannya Bang. Itu misi yang disusun-susun kemudian oleh orang-orang di luar Yahudi, yaitu orang non-Yahudi. Orang non-Yahudi yang menyusun cerita-cerita seperti itu. Sementara orang Yahudi tidak ada cerita kayak begitu. Bahkan yang berencana menyalib Yesus pun tak ada cerita seperti itu. Itu karangan yang muncul belakangan. Gitu saudaraku. Jadi itu nggak bisa dijadikan sebagai dasar pijakan. Kenapa? Karena internal Kristen yang menyusun berita-berita seperti itu, sedangkan orang Yahudi tidak ada nembus dosa dengan menggunakan darah manusia. Gitu ya. Ini kan konteks kekristenan. Berarti kan kita kan meyakini apa yang ada dijabarkan di Alkitab di situ Bang. Kita pun bisa juga Iya, namanya. saya tahu. Saya paham, Ya. saya ngerti. Ya. Paham kali saya, Bang. Sorry Bang Valentino, di tempat Anda sangat ribut gitu, mengganggu kali. Oh iya, mungkin maaf ya Bang ya. Iya, nanti kalau misalnya sudah ada tempat yang agak tenang, saudara boleh naik lagi ke sini. Silakan. Oke Bang, terima kasih Bang. Nanti kita Terima diskusi kasih. kembali Bang. Oke. Halo, selamat malam. Selamat malam abangku. Siap. Wah, keren kali abang ini. Dari Katolik Protestan, Bang Robert. Katolik sih. Katolik. Iya. Silakan Bang. Mungkin abang sudah mendengarkan penjelasan kita tadi. Wah itu belum apa-apa, di bawah sudah ada yang typing Robert penghujat. Nggak usah didengar di bawah. Saya tersinggung Mereka- nih. Iya. Enggak. Saya tersinggung nih. Iya. Belum apa-apa sih sudah di typing Robert penghujat. Tadi itu bang tuh. Ada tuh. Buktikan aja kalau nggak Bawah hujat Bang, biar mereka teman-teman kita itu melihat, oh ternyata salah mereka. Silakan. Iya. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Abang ingat nggak? Pertama kali kita diskusi, saya kerja di Kimson tahun 2020. Waktu masa COVID. Oh, Nama mohon saya maaf. Frans di Iya, Maluku iya. Tenggara. Di Hotel Kimson. Yang kita membahas tentang Tritunggal. Oh iya mungkin. Iya silakan. Nama Bang Handi Celebes. Iya. Di Zoom. Di Zoom ya, Zoom waktu itu ya. Iya. Di Zoom itu kami di komunitas grup WhatsApp, WA. Oh siap. Baik abang, baik. Iya. Silakan. Oke, kita langsung aja. Baik. Jumat Agung salah arah. Saya boleh tanya, saya boleh tahu salah arahnya di mana, Bang? Banyak hal yang ini bukan mematok bahwa harus seperti itu ya, tapi ini hanya pertanyaan. Jumat Agung salah arah. Harusnya ada kata apakah di belakangnya, cuman karena nggak cukup maka kita singkat. Nah, kenapa hal ini muncul? Karena kalau kita melihat seperti Nabi Musa alaihissalam itu bebas dari pembunuhan Fir'aun, begitu juga Yesus bebas dari pembunuhan musuh. Jadi Yesusnya terangkat ke langit tanpa mengalami penangkapan dan pembunuhan. Dasar pijakan saya pengakuan Yohanes di dalam Yohanes 13 nomor 1. Di situ dikatakan bahwa sebelum Paskah terjadi,
Yesus sudah tahu bahwa dia harus beralih dari bumi menuju ke Bapa. Itu sebelum Paskah. Coba Anda lihat secara cermat di Yohanes 13 nomor 1. Yohanes 13 nomor 1. Iya. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Berarti Yesus Biasa sudah tahu. Sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Ya. Ya. Jadi Yesus Berarti tahu dia sudah dua, harus Bang, ya? beralih. Ya. Sudah dua Dia konteks harus Bang ya. Dia harus beralih dari bumi ke Bapa, bukan dari bumi ke alam kubur. Bukan dari bumi ke dunia orang mati, tetapi dari bumi ke Bapa, dan itu terjadi sebelum Paskah. Al-Quran saya mengatakan, Ya, lalu? qatalu wa masalabu walakin syubbih lahum. Mereka tidak membunuh, mereka tidak menyalibkan, melainkan yang mereka salib, mereka bunuh itu adalah orang yang diserupakan dengan beliau. Tiga konteks. Iya, Tiga konteks. silakan. Nah, sudah? Oke. Sudah. Nah, tadi yang pertama tentang bahwa Musa tidak dibunuh. Anda mengatakan juga seharusnya Yesus juga tidak dibunuh juga. Itu penyelamatan antara bangsa Israel waktu zaman Musa dengan perjanjian baru di zaman Yesus. Yang pertama, siapa Musa, siapa Yesus? Nah, yang kedua, penyelamatan ini bukan soal dibunuh atau membunuh, tapi soal bangsa Israel bebas keluar dari tanah Mesir. Nah, begitupun di zaman perjanjian baru, umat manusia yang percaya kepada penyelamatan salib Kristus, itu mereka keluar dari dosa-dosanya, bersih dari dosa-dosanya bagi orang yang mempercaya. Keluarlah mereka dari dosa-dosanya dan menuju hidup manusia baru. Itu perbedaannya, Bang. Lalu mengenai tadi di Yohanes 13 pasal 1, Yesus sudah tahu. Kenapa Yesus mengetahui itu? Walaupun dia menyerahkan tugas perutusan itu, dikatakannya dalam Yohanes 15, 17 dan lain sebagainya, tentang roh kebenaran. Roh kebenaran yang dimana saya masuk ke konteks yang ketiga di dalam Al-Quran, itu sebenarnya adalah orang yang diserupakan. Itu adalah orang yang diserupakan, roh kebenaran itu, atau penghibur itu. Dan itu sebenarnya kalau kami atau saya mau jujur, itu sebenarnya adalah pribadi, entitas roh kebenaran itu atau penghibur itu. Lalu yang diartikan oleh orang Kristen zaman sekarang itu sebagai roh Tuhan atau istilahnya rema dari Allah, dari Tuhan atau Bapa kepada umat siapa yang ingin dianugerahi rahmat itu atau hikmat itu. Jadi Roh Kudus yang disebut Roh Kudus, ketika penghibur itu atau roh kebenaran itu sedang dalam naungan surga, disebutlah dia sebagai Roh Kudus, roh kebenaran itu, yang ada juga dalam diri Yohanes Pembaptis, ada dalam Yesus ketika dia masih dalam kandungan, dan ada juga waktu zaman Nabi Daud
atau Yesaya itu adalah disebutkan dalam kitab Mazmur itu tentang Roh Kudus. Nah, itu berbeda wujud dengan wujud roh kebenaran atau penghibur itu yang dalam Al-Quran seharusnya itulah orang yang diserupakan. Karena apa? Pertanyaan saya, Bang, apakah di dalam Al-Quran dikatakan itu adalah Yudas? Kalau tidak ada nama Yudas di dalam Al-Quran atau seseorang nama, pertanyaan saya lagi, kenapa umat Muslim mengatakan bahwa orang yang diserupakan itu adalah Yudas, sedangkan tidak ada orang yang diserupakan itu disebut seseorang atau apalagi namanya Yudas? Nah, jelasin, Bang. Oke, baik. Jadi kalau dari Islam itu tidak penting siapa yang menggantikan Nabi Isa. Kenapa? Al-Quran mengatakan bahwasanya diserupakan bagi mereka. Kalau ingin kali tahu bahwa siapa yang diserupakan bagi mereka ini, maka saudara-saudara harus bertanya langsung kepada mereka yang menyalib. Sahabat Cindy, syukran. Karena di situ dikatakan bahwasanya mereka tidak menyalibkan, mereka tidak membunuh, tetapi diserupakan bagi mereka. Bagi mereka siapa? Bagi mereka yang menyalib Yesus. Bukan bagi saya, bukan bagi umat Islam. Jadi umat Islam tidak punya kemudian tanggung jawab untuk menjawab itu. Ketika ada ajaran yang muncul bahwasanya mereka membunuh daripada Nabi Isa alaihissalam, maka Al-Quran mengatakan tidak, mereka tidak membunuhnya, melainkan orang yang diserupakan bagi mereka. Bagi siapa? Bagi yang menyalib Yesus, yang menyalib Nabi Isa. Walakin syubbiha lahum, akan tetapi diserupakan bagi mereka. Nah, kalau mau tahu diserupakan bagi mereka itu siapa, tanya kepada mereka, bukan kepada kami umat Islam. Tanyanya, kami hanya tahu bahwa bukan Nabi Isa yang disalib. Itu satu. Kemudian ketika dikatakan Yohanes 13 bahwa memang benar-benar oknum ini berkata dan tahu bahwa dia harus beralih dari bumi ke Bapa, artinya ke atas langit, maka tak ada kekuatan untuk mengalahkan itu. Karena di situ diceritakan bahwa sebelum Paskah Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba kalau dia harus beralih dari dunia ini ke Bapa. Siapa yang bisa membantah itu? Tidak ada yang bisa membantah itu. Dan kemudian ketika ada penyaliban itu terjadi, Al-Quran pun mengatakan yes, penyaliban itu terjadi. Lalu bagaimana dengan pernyataan Yohanes 13 nomor 1 ini? Adakah yang bisa membantah ketika dikatakan sebelum Paskah, berarti sebelum hari Minggu? Sebelum hari Minggu, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba. Apa itu? Yesus harus beralih dari dunia menuju kepada Bapa. Dengan kata lain, ketika dia menuju kepada Bapa, dia tidak menuju kepada dunia orang mati, Bang. Tapi dia ke atas. Makanya Yesus mengatakan angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus, yaitu anak manusia berada di perut bumi 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk siapa? Tanda untuk orang jahat. Di dalam Yohanes 12:31, saatnya sudah tiba, saatnya juga penguasa dunia yaitu iblis akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Dari perut bumi. Adakah kemudian anak manusia Yesus turun ke perut bumi pada saat itu? Tidak. Anak manusia pergi ke Bapa. Makanya sedikit lagi di dalam Lukas 22 nomor 69, ketika ditanya kemudian oknum yang disalib ini, apakah engkau Mesias? Apakah engkau anak Allah yang maha tinggi? Apa katanya? Sekarang juga Yesus sudah duduk di atas, di sebelah kanan yang maha tinggi. Berarti sesuai dengan Yohanes 13:1, sebelum penangkapan Yesus sudah ada di atas. Yang ditangkap bukan lagi Yesus.
Sebab dia sendiri mengatakan, apakah engkau? Karena orang-orang yang ada di situ tidak tahu ini Yesus atau bukan. Mereka ragu. Makanya bertanya, apakah engkau Mesias anak Elohim, hamba Elohim yang maha tinggi? Apa jawabnya? Apa gunanya lagi aku menjawab? Dan apalagi gunanya aku bertanya? Mulai sekarang, Yesus sudah duduk di atas, di sebelah kanan Tuhan yang maha tinggi. Berarti yang duduk ini, yang di sidang ini siapa? Ya bukan Yesus, tapi orang yang diserupakan dengan Yesus. Tidak ada yang bisa membantah itu, Bang. Sebab Kristen pada saat itu tidak ada di TKP. Yang ada hanya orang-orang Yahudi, ahli Torah, orang Farisi, dan juga adalah imam kepala beserta dengan tentara Romawi. Kristen, Islam tak ada di situ. Islam datang mengatakan bukan Isa, bukan Yesus yang disalib. Kristen muncul belakangan juga mengatakan Yesus yang disalib. Sekarang kita olah data, mana yang betul? Silakan. Oke, sudah Bang? Sudah. Iya. Berarti tadi saya kembali ke konteks yang kedua lagi ya. Di dalam Yohanes 13 ayat 1. Di mana Yesus sudah tahu bahwa dia akan menuju dari dunia dia ke Bapa. Itu kan saya tadi sudah bilang, walaupun Yesus dituliskannya dia menyerahkan tugas perutusan itu di Yohanes 15 itu tentang roh kebenaran, di mana dia menyerahkan tugas perutusan Injilnya. Itu sebenarnya tugas utama Yesus adalah sebenarnya bukan soal penyaliban, tapi soal kehidupan kekal. Soal kehidupan kekal, bahwa dikatakan dalam Yesaya 51 ayat 5 sampai 8, Yesaya 60 dan lain sebagainya, bahwa dia harus turun ke dunia dan harus hidup sengsara. Nah, setelah dia turun ke dunia itu langit lenyap, Bang. Dikatakan dalam Yesaya itu tahunya dari Tuhan, dari Bapa. Setelah itu langit lenyap. Kemana langit? Ya ada bersama Yesus. Jadi ketika dia turun ke dunia itu sebenarnya Yesus itu sedang memanggul beban sorga, Bang. Beban sorga yang selalu dicobai oleh bangsa Israel. Beban sorga ada dalam pundak Yesus. Nah, jadi kalau misalnya soal penyaliban ini sebenarnya tidak perlu ada perdebatan. Karena ya Islam tahunya tentang orang yang serupakan itu adalah roh kebenaran. Kalau soal penyaliban itu hanya ditulis dalam kitab Injil di Alkitab atau kitab-kitab berbahasa Ibrani kah, bahasa Aramaika, bahasa Yunani kah. Nah, itu soal waktu di dunia. Ketika di Al-Quran dikatakan Isa tidak disalibkan dan itu orang yang disalibkan, itu sebenarnya hanya lebih kepada ingin bukan ingin, itu adalah kemuliaan Yesus setelah dia terangkat ke langit. Jadi dia tidak disebutkan Yesus, dia tidak disalibkan, dia tidak hidup sengsara. Dia diceritakan hanya yang mulia-mulianya saja. Jadi dalam Islam itu, dalam Al-Quran itu hanya tentang kemuliaan Yesus yang disebut Isa. Tidak ada dia tentang menderitanya, sengsaranya, bahkan wafat di salibnya itu tidak dituliskan. Ya karena apa? Ya karena hanya untuk kemuliaannya saja. Siapa yang membawa cerita itu? Yaitu adalah kaum Hawariyun. Kaum Hawariyun siapa? Mungkin abang dulu pernah terfikir bahwa itu adalah Paulus, Petrus dan kawan-kawan. Padahal bukan. Hawariyun itu bukan Petrus, bukan Paulus dan bukan mereka. Tapi Hawariyun itu adalah ketujuh jemaat. Ketujuh jemaat yang setelah Yesus terangkat ke surga, lalu dia turun ke dunia. Dia turun ke dunia itu yang pertama dia menghukum si Saulus menjadi Paulus. Yang kedua dia turun di Pulau Patmos menemui Yohanes murid kesayangannya. Lalu dia menulis surat, disuruh tulislah kepada malaikat jemaat di Efesus, di Pergamus, di Tiatira, Semira dan lain-lain. Itulah para Hawariyun yang akhirnya cikal bakal munculnya pengikut Nabi Muhammad, munculnya Islam. Seperti begitu, Bang. Itu saya pernah membahas sama teman-teman Muslim
teman-teman muslim saya itu kami pernah diskusi mengenai cerita tentang 7 atau 6 pemuda itu yang dibangkitkan oleh Allah setelah bertahun-tahun, ratusan tahun meninggal. Lalu mereka dibangkitkan. Nah, siapa 7 pemuda itu? Ya itu mereka itu adalah para hawariun itu. Para hawariun, ke-7 jemaat yang dulu pernah hidup di zaman Yesus. Nah, itulah kunci dari antikristus, kata 666. 666 itu sebenarnya itu hawariun yang tadinya 7, itu sisa 6. Satunya kemana? Satunya sudah bersama Paulus, karena Paulus sudah menulis surat kepada Efesus, yaitu Efesus yang salah satu ke-7 jemaat itu yang menjadi hawariun itu. Nah, sisanya 6. Itulah kunci 666 yang sampai sekarang kalian tidak mempercayai penyelamatan itu. Nah, kalau semakin kalian tidak mempercayai soal penyelamatan itu, soal kehidupan kekal itu, ya itu urusan kalian, itu adalah keimanan kalian. Jadi jangan memperdebatkan keimanan kami di Alkitab kami. Nah, hidup kekal menurut Yesus percaya, bukan menyalib, kan gitu, Bang. Kembali kepada tema bahwasanya Jumat Agung salah arah karena yang disalib bukan Yesus. Terkait dengan hawariun, man ansari ilallah, siapa di antara kalian yang akan membantu aku mengajarkan ajaran Allah? Nahnu ansarullah. Jadi hawariun melanjutkan misi pengajaran penginjilan Nabi Isa alaihissalam. Tidak ada penyaliban, tidak ada Paulus, tidak ada Markus, tidak ada Lukas, tidak ada kitab-kitab yang Anda gunakan hari ini. Nabi Isa dan muridnya satu visi, satu misi, mengajarkan la ilaha illallah Isa Rasulullah ila Bani Israel. Itu tidak ada keraguan. Yang menjadi permasalahan di sini ketika Bible itu sendiri mengungkap tabir rahasia bahwasanya yang disalib ternyata bukan Yesus. Sekali lagi saya katakan, di dalam Yohanes 13 nomor 1 itu jelas bahwa sebelum Paskah terjadi ada pernyataan di mana metaboino itu artinya perpindahan antara alam satu ke alam yang lain. Antara bumi, kosmos, dunia menuju kepada pater atau father dalam bahasa Inggris. Bahasa Yunaninya pater dalam bahasa Yunani artinya bapak, berarti di surga, di langit. Nah, saat itu terjadi adalah keadaan di mana Paskah belum ada. Yesus sudah terangkat ke langit. Begitu juga pernyataan Yesus di dalam Lukas 22 nomor 53 kalau nggak salah. Di situ Yesus mengatakan, sangkamu aku ini penyamun, sangkamu aku ini adalah perampok, sampai kau datang membawa pentungan dan pedang untuk menangkap aku, padahal setiap saat engkau bersama aku, melihat aku di bait suci, mengajarkan kemudian firman Tuhan. Tetapi saatmu sudah tiba dan saatnya kuasa kegelapan. Di dalam Yohanes 12:13 juga Yesus mengatakan begitu. Saatnya dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia yaitu iblis akan dilemparkan keluar dari perut bumi. Berarti betul yang keluar dari salib dan keluar dari bumi pada hari Paskah itu bukan Yesus tapi penguasa dunia, yaitu sibilisisis. Jadi kembali kepada pola yang tadi. Kenapa saya membawa Al-Quran? Karena Al-Quran mengatakan tidak disalib, tidak dibunuh, tidak disalibkan. Tidak dibunuh, tidak disalib. Berarti yang dibunuh dan disalib bukan Nabi Isa, bukan Yesus. Kenapa bukan Yesus? Karena Yohanes 13 nomor 1 yang mengatakan itu. Lukas 22 nomor 53 yang mengatakan itu. Yesus berkata dalam Yohanes 12 nomor 31 juga berkata demikian. Dengan kata lain bahwa ketika orang-orang Kristen, saudara-saudara saya, memperingati kemudian Jumat Agung, di mana kata Jumat itu berasal dari Quran, mereka salah sasaran. Mereka bukan memperingati kematian Yesus anak Maria, tetapi memperingati pengganti dari Yesus yang mati disalibkan. Silakan Anda uraikan kemudian. Sabar. Coba konsentrasi di satu titik aja dulu. Yohanes 13 nomor 1. Saya ingin tahu isi kepala abang ini terhadap data itu. Silakan.
Yohanes 13 pasal 1, kan tadi saya sudah bilang, itu karena Yesus dia sudah menyerahkan tugas perutusan Injilnya kepada roh kebenaran, kepada penghibur. Sekarang, sabar bang, saya luruskan lagi. Yesus mengatakan, di situ dikatakan bahwa sebelum Paskah Yesus sudah tahu bahwa dia harus beralih. Yesusnya, fisiknya Yesus harus beralih sebelum Paskah dari dunia ke Bapa, ke langit. Bagaimana mau beralih kalau dia ditangkap? Karena orang yang disalib ini, dia masih tinggal di bumi. Katanya 40 hari 40 malam. Padahal Yesus harus pindah ke langit, ke Bapa sebelum Paskah, sebelum hari Minggu. Coba. Saya ingin tahu apa yang Anda pahami. Silakan. Tadi Abang mengatakan bahwa sebelum Yesus disalib, dia sudah terangkat ke langit. Itu ayatnya di mana, Bang? Setahu saya Yohanes setelah 13 disalib, nomor 1 itu. Yohanes 13 nomor 1. Sudah jelas sekali tertulis. itu dia belum terangkat, Bang. Itu kan hanya perkataan dia kepada murid-murid bahwa dia sudah tahu bahwa Yudas sudah mengkhianati dia. Bahkan sebelum perjamuan itu, Yesus sudah mengatakan duluan bahwa ada seorang yang akan menyerahkan aku. Sebelum Paskah Yesus sudah tahu. Sebelum Paskah Yesus sudah tahu bahwa saatnya tiba, dia harus berangkat dari bumi ke Bapa. Sebelum Paskah, dia harus terangkat ke langit. Itu dalil, Bang. Coba, makanya aku bilang, coba dulu ditelaah baik-baik dalil itu. Mana tahu masih bisa dirubah, masih bisa dikoreksi, masih bisa direvisi. Karena kapan itu dipertahankan? Dia belum terangkat ke langit, Bang. Itu dia belum terangkat ke langit. Belum. Saatnya sudah tiba. Saatnya sudah tiba bahwa dia harus beralih dari bumi ke Bapa. Makanya aku bilang tadi, kalau kita merujuk kepada Pesah atau Paskahnya orang Yahudi, Musa sebagai juru selamat, selamat dari pembunuhan. Yesus Paskah, kalau mau diperingati Paskahnya juga, maka sebagai juru selamat, Yesus juga lepas atau bebas dari kematian. Tidak bisa, Bang. Abang ini polanya acak. Abangnya pola acak menurut keimanan abang sendiri. Gitu, Dalil yang mengatakan itu. Yang pertama-tama itu intinya abang harus mengakui dulu deh bahwa orang yang diserupakan itu adalah roh kebenaran atau penghibur. Itu dulu yang harus dilakukan. Nanti kapan-kapan kita bahas, saya mau kupas tentang tulang belulang yang dipertanyakan oleh Nabi Muhammad di Mekah, di Ka'bah. Bung, Itu nanti saya mau tanyakan. kalau Anda mengatakan Apakah itu tulang yang dituliskan dengan huruf Arab, Al-Quran dituliskan dengan huruf Arab di tulang-tulang itu, apakah itu tulang hewan atau tulang manusia? Nah, itu pertanyaan. Tapi nanti kapan-kapan aja. Kita kembali kepada Jumat Agung Salah Arab. iya. Jadi kalau Iya. Anda mengatakan bahwasanya roh yang menggantikan diserupakan adalah roh kebenaran, kalau dia roh kebenaran, maka tidak mungkin dia dikutuk oleh Elohim. Sedangkan yang disalib ini adalah manusia yang dikutuk, yang mati dengan jalan kutuk, yang digantung dengan kutuk. Sedangkan roh kebenaran itu bukan orang yang dikutuk atau bukan roh yang dikutuk, itu salah lagi tuh. Al-Quran mengatakan, Bang, surah Al-Ma'idah ayat 33, yang disalib itu adalah orang yang membenci Allah, orang yang membenci para rasul. Bagaimana mungkin Roh Kudus? Jadi salah, tafsiran Anda itu entah kemana-mana perginya. Pertahankan dulu, saya mohon Anda hadapi saya dengan ilmu. Pertahankan Yohanes 13 nomor 1 dulu. Tidak, Kuatkan Bang. argumentasi Anda di situ. Silakan. Oke, abang jangan bawa saya ke Paulus dulu tentang pengalaman Paulus yang bahwa dia adalah terkutuk itu nanti dulu. Yang ini dulu, yang tadi tentang yang pertama itu tentang Pesak. Bahasa Israel itu merayakan Pesak atau Paskah. Itu keluarnya bangsa Mesir dari bangsa Israel dari Mesir. Nah itu yang pertama.
mengenai zaman Yesus dengan zaman Musa. Kalau Israel mau mengakuinya, bangsa Israel mau mengakuinya, orang Yahudi mau mengakuinya, sebenarnya salib itu sama dengan tabut, abang. Itu sama dengan tabut. Oh enggak dong. Tabut perjanjian yang dibuat waktu zaman Musa. No. Itulah. Tidak. Itu karangan Anda, itu asumsi. Salib itu, sabar. Itu bukan Salib asumsi, Bang. Salib itu adalah kutuk. Bagaimana mungkin tabut perjanjian adalah kutuk? Oke bang, tunggu dulu bang. Enggak nyambung abangku ini. Tidak, bang, tunggu dulu ya. Jadi bang, ketika bangsa Israel membuat tabut itu kan tanda kehadiran Tuhan, tanda kehadiran Allah, tanda kehadiran Bapa. Kalau mereka tabut itu merupakan tabut dan kepada lain, mereka perang selalu kalah. Wah, ketika Yesus turun ke dunia, langit lenyap bang. Nah, lalu ketika langit lenyap, yang adalah tanda tabut itu, ya itu seharusnya apa namanya? Ya akhirnya Yesus disalibkan karena dia istilah kasarnya lari dari tanggung jawab gitu bang. Lari dari tanggung jawab dalam hal ini. Menuntun bangsa umat percaya semua pada kehidupan kekal. Penyaliban itu karya iblis. Bagaimana mungkin salib dijadikan sebagai jalan keselamatan? Penyaliban itu adalah karya iblis, bang. Bagaimana mungkin Yesus menyelamatkan melalui penyaliban? Itu karangan-karangan orang-orang Kristen. Penyaliban itu adalah penyelamatan, itu karangan orang Kristen yang membantah dalil secara historis. Itu tidak ada itu. Matamu ke langit, jaringan Anda bang, dan jaringan Anda bang, ke bumi di bawah langit. Jaringan Anda gangguan. Tunggu dulu bang. Jadi perutusan Bapa itu sebenarnya fokus utamanya bukan pada penyaliban bang. Fokus utama tugas perutusan Injil itu bukan pada penyaliban, tapi kepada kehidupan kekal. Yang pertama tentang kehidupan kekal, yang kedua tentang keselamatan dalam hidup dalam pengajaran Tuhan Yesus, dalam pengajaran Allah, pengajaran nabi-nabi. Ada nggak hubungannya? Dalam pengajaran. Ada nggak hubungannya antara tunggu dulu bang, dengan penyaliban? Tunggu dulu. Ngawur, abang ini ngawur, terlalu mimpi. Maksudnya ngawur bagaimana bang? Ada nggak hubungannya mendapatkan hidup kekal atau hidup kekal diperoleh dengan salib? Ada nggak hubungannya? Siapa yang mengajarkan hidup kekal dengan percaya salib? Nggak ada itu. Di mana dalilnya? Ya kan saya sudah bilang. Mana dalilnya? Saya sudah bilang awalnya bukan itu bang. Ya, awalnya itu tapi Anda mengatakan bukan konsentrasinya bukan di salib, tapi hidup kekal. Di mana hidup kekal itu? Justru jika percaya Yesus, maka orang akan memperoleh hidup kekal. Bukan salib. Salib itu karya iblis. Nanti kalau sudah hidup kekal pasti abang akan tunjukin saya ke Yohanes 17 toh, betul toh? Yohanes 17 ayat Yohanes 3 nomor 16 itu pengakuan Yesus. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan Yesus. Barang siapa percaya Yesus tidak binasa melainkan memperoleh hidup kekal. Penyaliban terjadi karena orang iri kepada Yesus yang banyak percaya ke Yesus.
orang-orang iri loh. Kok ini semakin banyak yang percaya kepada Yesus? Bahaya ini. Nah, orang yang percaya kepada Yesus tanpa penyaliban itu memperoleh hidup kekal. Gitu loh. Maka iblis menghentikan itu. Iblis tidak mau orang hidup kekal di surga. Iblis menghentikannya dengan cara apa? Dengan berupaya menyalib Yesus supaya orang nggak selamat. Bukan iri, Bang. Bukan iri. Lalu Tapi apa? karena ada celah untuk iblis masuk. Lewat mana? Lewat Yudas. Ya itu dia Ada celah makanya. Di mana celah itu? Celah itu yaitu setelah Yesus menyerahkan tugas perusahaan Injil untuk hidup kekal kepada Roh kebenaran, kepada penghibur. Di situ adalah celahnya, Bang. Baru iblis masuk, baru terjadi penyaliban itu. Penghibur yang dinubuatkan itu tidak ada di zaman Yesus. Penghibur itu datang di abad ke-7. Oke. Sekarang saya mau jujur apa yang ada dalam hati saya, apa yang dalam pikiran saya yang menjadi beban pikiran saya. Mudah-mudahan ini akan terbagi kepada abang, kepada penonton, sekian penonton, baik orang Protestan maupun Katolik maupun Islam. Oke, saya mau jujur. Kalau mau jujur, sebenarnya Alkitab yang dibuat dalam bahasa Indonesia ini itu sebenarnya adalah dibuat-buat untuk mengendalikan kalian. Mengendalikan tidak secara penuh, tapi menggandeng kalian umat Islam. Untuk apa? Yang pertama, untuk meredam perang dunia kedua. Itu yang pertama. Yang kedua, itu salahnya mereka tidak betul-betul memposisikan Yesus berada di tengah-tengah sebagai orang yang netral, sebagai hakim yang netral antara pengikut Paulus dengan pengikut para Hawariun, pengikut Petrus dengan pengikut para Hawariun. Itu harusnya posisi Yesus harusnya di tengah-tengah, Bang, netral. Jadi orang Kristen itu tidak bisa mengatakan bahwa Yesus adalah milik mereka, Isa adalah milik mereka. Tidak. Yesus itu dua-duanya. Dia tidak milik kiri, milik kanan, milik Islam, Kristen, Paulus atau Hawariun. Tidak sebenarnya, tapi dituliskan dalam Alkitab yang sekarang ini akhirnya membuat umat Kristen sampai saat ini itu percaya bahwa Yesuslah satu jalan. Sebenarnya awalnya bukan Yesus. Jalannya orang Kristen, apalagi khusus Katolik. Khusus Katolik itu bukan Yesus. Jalan dari Katolik itu, tapi Roh kebenaran atau penghibur. Apa yang Anda ingin jujur tadi? Jujur apa, Bang ini? Jujur bahwa Jujur itu. Bible itu karangan gitu. Tidak, abangnya mengatakan hal itu. Lalu Makanya itulah kenapa Alkitab namanya Alkitab, lalu menggunakan kata Allah dan lain sebagainya. Lalu ada kata alim ulama ketika dia mengajar, berdiskusi sama para alim ulama ketika dia umur 12 tahun di Bait Suci di Yerusalem dan lain sebagainya. Nah, begitu, Bang. Oke, thank you. Kapan-kapan saya mau pokoknya kapan-kapan abang jangan kemana-mana, abang harus naikin saya ketika saya mau kupas tentang tulang-tulang itu, Bang. Oke. Ya, Siap. sampai jumpa lagi, Bang, ya. Iya, makasih Saudara Robert. Thank Salam you. toleransi. Salam toleransi, saudara. Luar biasa. Wah. Bible dibuat-buat. Menurut dia, bukan menurut saya, teman-teman. Jadi Al-Quran tidak mungkin salah. Al-Quran itu firman pencipta langit bumi. Tidak mungkin keliru tentang ini. Halo, selamat malam. Ya, nggak nyambung. Silakan saudara-saudara non-muslim
ajukan permintaan kita bahas tema ini. Semangat siang. Bang Juma. Halo. Iya, halo. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Iya Bang Juma, ini Bang Toha. Mungkin besok bisa telepon Bang Juma, saya siang Bang Juma. Ada sesuatu untuk pemualaf Bang Juma. Kok turun? Saya di DM aja bang. Di DM bang, di DM. Iya, itu yang turunkan siapa tadi? Turun sendiri ya? Halo, selamat malam. Halo, semangat malam. Semangat malam. Halo. Ada yang bisa diturunin, nggak diturunin. Halo, semangat malam. Halo, Assalamualaikum. Salam. Muslim bang. Siap. Ada yang ingin disampaikan bang? Enggak, semangat terus aja bang. Oh iya, tetap semangat abangku. Semangat terus. Tidak pernah nggak semangat. Apalagi kalau ini love orange-nya terus ditekan terus, pasti semangat. Halo. Halo, selamat malam bang. Malam juga. Dari mana abang ini? Saya dari Hindu bang. Hindu ya. Ada pesan. Saya mau bertanya bang. Ya. Itu kenapa ya di kitab saya itu ada nama Muhammad? Nah, itu juga sudah Saya sering pernah bertanya sama paman-paman saya, tetangga saya. ya. Sering bertanya ke tetangga saya, paman saya, tapi nggak dikasih tahu. Katanya rahasia katanya. Oh Jadi ya. saya bingung bang, nggak tahu kenapa. Oke, itu bang. Oke. Nanti kita siapkan waktu untuk bahas ini. Tapi gimana? Oh, iya. Oke. Iya. Boleh bang. Nanti minta aja permintaan lagi, Bang. Kalau misalnya Oke, Bang. bisa ditentukan, karena ini juga tema saya sebenarnya. Tema saya terkait Oh iya. nama Nabi Muhammad di kitab orang Hindu. Itu Iya, memang iya. ada. Bagaimana Nabi Muhammad diceritakan di sana, datang sebagai rasul, diutus oleh pencipta langit dan bumi, kan gitu. Iya. Lalu ya, cuman karena ini hari spesial untuk yang merayakan Jumat Agung yang mengambil istilah Jumat ini, makanya nanti Iya, kita ini. Iya, nanti kita bahas. Oke. Iya, Bang. Iya. Oke. Kasih ya, Bang ya. Makasih ya bang ya. Siap, Oke. sama-sama. Sehat selalu. Iya, sama-sama. Halo, selamat siang. Halo. Halo. Selamat malam. Halo. Halo. Apa dong? 哪有的？可以钓的呀，晚上都banyak.
Kalau di dalam kitab Hindu itu memang ada satu nama yang ketika nama itu diuraikan dengan kepala dingin, dengan ilmu yang berdasar terhadap kitab itu sendiri, Narasangsa itu menuju Nabi Muhammad. Jadi nama yang kemudian sampai hari ini mereka masih rahasiakan, Narasangsa itu merujuk sebenarnya kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi nanti kita bahas dengan teman kita yang Hindu ini. Mudah-mudahan ada masa di mana kita bisa berdua untuk berdiskusi membahas itu. Ay, anjing lah. Minyak nih. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Mandi. Katolik, Protestan, Islam. oh iya, Laki-laki yang mimpinya. Astagfirullahaladzim. halo, selamat malam. Halo, Sorry bang, aku nggak ngerti. Ini siap. Ini Abu Sa'ad dari tadi minta permintaan. Tolong yang Muslim diperiksa lagi bang, apakah minta permintaan atau gimana gitu ya. Halo, selamat malam. Halo. 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 Oi! Orang di dalam kamar juga kaget. Tidak abang udah bang. Kamu bawa tesan aku. Halo, selamat malam. Ini beda kamu mau colok panjang ini. Bawa. Makasih sahabat Bang Yadi Yudi, barakallah. Naik Benji, naik Benji. Halo, selamat malam. Bes, mantap kali bah. Gitu ya. Semangat malam saudara. Halo. Halo. Oi. Kapurung. Semangat malam, semangat malam. Malam ini
Kau hadir di sini jualan motor. Halo, semangat malam. Buset. Assalamualaikum Bang Zuma, maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bang, ya bang. Andi Zuma, Daeng Zuma. Siap, makasih. Sehat-sehat. Iya. Sama-sama Daeng. Iya. Kita cari yang non-muslim ya bang ya. Siap Daeng. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Halo. Semangat malam. Ampurasun. Malam. Halo. 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 Oh, mama Halo, selamat malam. Den Rakatuak. Halo. Adakah penjual kapurung? Halo. Semangat malam. Halo. Halo, semangat malam. Oh, malam. Semangat malam teman-teman love orange-nya ya, biar akun kita ini populernya makin kenceng. Kalau bisa kita masuk ke 10 besar teman-teman. Posting ulang di tap-tap layarnya. Halo teman, selamat malam. Adakah onde-onde? Adakah yang bisa mengerti untuk tidak minta permintaan dulu? Biarkan dulu saudara kita Oten yang naik ke sini menjelaskan terkait dengan materi kita. Oh kodong, adakah? Semangat malam. Halo saudara Pasar Ibu. Halo. Halo. Semangat malam. Halo. Halo. Halo, selamat malam. Ricardo. Permintaan 60 orang. Yang mana yang Oten kira-kira ini? 60. Orang yang minta permintaan, tolong ketik 1 untuk saudara kami Kristen. Semangat malam. Halo saudara Ferdian Sitanggang. Halo. Halo bang.
Halo. Islam. Wah, iya. Oke bang. Makasih. Turunkan aja, turunkan. Baik. Siap komandan. ...60 orang lebih yang minta permintaan. Halo Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Wah. Udah Gurunda, saya di bawah aja Gurunda. Terus ngapain naik kalau sudah tahu begitu? Halo, selamat malam. 60. Sekarang posisi berapa? 58. Posisi 58. Di scroll terus turun ke bawah sampainya muncul saudara kita Oten. Nah, ini dia Risman akhirnya datang juga. Tereng. Kita naikkan ya. Menjadi ayam Kirisman. Halo, selamat malam saudara Risman. Wah, saya nggak mencet apa-apa bang. Kenapa naik sendiri? Otomatis berarti. Ada ayam malam-malam. Kupikir Risman yang ini yang di mana yang sedang dicari-cari sama teman-teman. Saya nggak pencet apa-apa bang. Udah turun Iya, aja bang. iya. Siap, silakan. Halo, selamat malam. Rano Karton. Halo. Hai, Mas Solang generasi. Aduh, gimana teman-teman kita ini? Aduh, parah. Kayaknya ini deh. Allahu Akbar. Masya Allah. Halo, selamat malam. Halo bang. Ada onde-onde kah? Cih. Ada investor VJ. Halo, selamat malam. Halo. Bang. Abang. Mau berapa tusuk? Abang. Halo. Abang. Halo. Ini dari tadi minta ini. Dari sejak kita live kita naikkan. Kayaknya ada hal penting. Yang diundang Oten yang naik ayam. ayam kucing. Jadi ngantuk saya. Halo. Wah, aku naik sih. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam.
Maaf salah tekan bang. Oke, Saudara Victor, selamat malam. Malam. Wah, timnya. Manusia karet mobil. Halo, suara Yeris. 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 Hei. 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 Macam teriak-teriak di pajak ikan. Iya, digituin supaya mereka bangun. Dia itu salah tekan itu. Ya, buka kameranya kalau masih ganteng. Kecuali kalau sudah jadi jelek rupa silakan, tidak usah dibuka. Masih ganteng nggak? Jangan. Masih. Udah hancur. Udah hancur lebur. Udah siap bibelmu? Wow, bagus. Ini baru ini baru namanya orang hebat. Belajar Bible tapi diketek aja Bibelnya. Enggak. Iya, silakan. Oke. Nah, aku bacain captionmu ini kan, Jumat Agung salah arah tanda tanya. Nah, ini kau mancing-mancing perdebatan ini. Iya, supaya kalian tuh sadar sedikit lah. Silakan. Jangan kau bilang biar kami sadar, kami ini umat istimewa, itu yang pertama. Kami ini sudah ditebus, kami ini sudah dijamin. Wih. Ya, jadi penebus kami ada, ya. Jamin artinya jaminan, yang menjamin kami ada, yang memastikan kami hidup yang kekal itu ada. Itu dia. Nah, bukan dengan apa ya, dengan gampang-gampang ampuni selesai gak gitu, gak begitu Tuhan kami. Jadi konsepnya dosamu, hukumanmu itu hukuman yang seharusnya diterima anak, bapak yang nanggung. Artinya aku bapakmu yang bertanggung jawab. Aku kasih anak Jumat. Ceritaku 2 hari yang lalu, ladang lah aku kan, 3 laku ada ladangku. Jadi aku bawa anakku 3, tinggallah anakku paling bontot kecil ini di belakang. Nangis-nangislah dia sendirian itu karena jalan becek dari sawah-sawah. Nah, aku udah di depan nih. Dia nangis dia Pak, kata gitu kan. Aku sebagai bapak itu nggak bisa tinggal diam. Anakku itu nangis-nangis di belakang. Aku turun lagi, aku kejar dia, aku angkat. Aku mengangkat dia dari lumpur becek-becek itu. Begitulah Yesus mengangkat kami dari itu. Sedangkan seorang bapak tahu memberikan apa yang baik bagi anaknya, apalagi bapakmu yang di surga. Tidaklah mungkin bapakmu yang di surga, tidaklah mungkin anak meminta roti lalu memberikannya ular. Artinya bapakmu yang di surga tahu memberikan apa yang terbaik bagi anak-anaknya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Dia Bapa kami ini anak. Bagaimanalah rasa aku terhadap anakku, begitulah rasa Yesus Kristus terhadap kami umatnya, terhadap manusia. Iya. Jadi aku salah arah, yang salah kaulah yang salah arah, para yang tidak mengerti iman kekristenan. Iya. Oke, baik. Boleh saya menyambung analogimu? Boleh. Oke. Pada saat kamu ingin membantu anakmu tadi, tiba-tiba saja kamu dipatok ular mati. Kamu nggak sempat kemudian membantu anakmu. Lalu kemudian ada orang yang di luar daripada kamu mengambil cerita kamu dipatok ular pada saat kau ingin menolong anakmu ini dengan mengatakan, terima kasih kepada ular, berkat ular bapak itu mati untuk menebus dosa-dosa kami, kan gitu. Nyambung nggak itu orang? Padahal tujuanmu tadi itu ingin membantu anakmu, nyambung nggak? Mereka nyambung nggak? Kenapa? Analogimu yang salah.
Enggak, bukan, tunggu dulu. Kamu niatmu turun ingin membantu anakmu kan? Ya kan? Tapi pada saat kau ingin membantunya, ada yang mencegahmu untuk membantunya. Anggaplah itu ular kobra, dipatoknya kau ular, mati kaunya. Kemudian beberapa tahun kemudian ada yang menjadikan cerita itu bahwa kau mati untuk mereka. Menurutmu nyambung nggak tanggapan mereka ini terhadap kematianmu? Bisa nyambung. Tadi tujuanmu menolong siapa? Menolong anakmu atau menolong mereka yang Anda tidak kenal? Kalau boleh tahu arahnya kemana tentang Jumat Agung? Arahnya Apa? Yesus. Oke, Anda ngerti analogi Anda dan mengerti analogi saya. Ketika Yesus turun, dasarnya di Yohanes 3:16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya kepada anaknya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ketika Yesus turun ke bumi, dia turun untuk dipercayai. Pada saat orang semakin banyak percaya kepada dia, muncul iblis ingin menghentikan orang-orang yang percaya Yesus ini. Apa yang iblis lakukan? Menghentikan misi penyelamatan Yesus. Dengan cara apa menghentikannya? Dengan cara salib. Berhentilah misi penyelamatan. Salib berjaya. Ada orang di luar keadaan salib ini menganggap salib itu justru keselamatan. Sama lah analogi itu tadi. Kamu ingin membantu anakmu, tiba-tiba dipatok ular. Datanglah orang belakangan mengatakan kamu dipatok ular demi dosa-dosa mereka. Enggak nyambung sama sekali. Jadi penyaliban itu harus Anda tahu mulai detik ini, penyaliban itu adalah upaya iblis untuk menghentikan misi penyelamatan Yesus. Oh. Sampai sini paham? Salib itu adalah upaya iblis untuk menghentikan Yesus sebagai juru selamat agar tidak menyelamatkan manusia. Itulah salib. Salib itu bukan menyelamatkan, tapi membinasakan. Membinasakan siapa? Membinasakan manusia yang percaya kepada penyaliban, dan membinasakan orang-orang Yahudi yang tidak sempat percaya kepada Yesus. Dia kan harusnya turun untuk dipercayai. Andai saja Bang Suma hadir di zaman Yesus, ketika ada orang yang ingin menyalib Yesus, Bang Suma yang berada paling depan. Jangan kau sentuh Yesus, langkai dulu mayatku. Karena dia datang diutus oleh Tuhanku untuk menyelamatkan orang agar orang percaya kepada dia, bukan agar supaya orang salib dia. Tapi orang itu berkeras, mati bunuh-bunuhan lah kami. Kau langkai dulu, saya punya mayat. Kalau kau ingin mencederai Yesus, biarkan Yesus aman melakukan penginjilan, jangan kau sentuh. Kau hadapi saya dulu. Tapi kalau kamu yang datang pada saat itu, beda. Kamu akan datang dengan mengatakan apa? Bang Suma minggir dong, biarkan iblis membunuh Yesus dong, biar kami ini selamat. Karena dengan Yesus dibunuh oleh orang-orang pembencinya, kami Kristen dari Roma Yunani tembus ke Belanda, tembus ke Indonesia, kami bisa selamat dengan itu. Kamu dengan iblis satu kubu, saya dengan Yesus satu kubu. Sampai sini paham? Kau salah memaknai karya keselamatan. Karya keselamatan apa? Salib. Hah? Bukankah Yesus sudah menyelamatkan dengan banyak orang? Coba baca Yohanes 11:45. Banyak orang melawat Maria dan menyaksikan apa yang dilakukan Yesus dan percaya kepada Yesus. Tetapi ada di antaranya yang pergi kepada orang Farisi, lalu melaporkan imam kepala, mahkamah agama. Lalu mereka berkumpul, apa yang harus kita lakukan terhadap satu manusia ini? Bahaya ini. Kalau kita biarkan dia berkarya, maka akan semakin banyak orang yang percaya. Dengan kata lain, maka akan semakin banyak orang yang selamat. Iblis mau nggak manusia anak keturunan Adam itu selamat? Mau atau tidak? Tidak. Maka iblis berupaya untuk menghentikan karya penyelamatan Yesus. Dengan cara apa? Dengan cara menyalibkan. Lalu setelah mereka menyalibkan, mereka menjual salib itu kepada orang Roma Yunani. Salib itu menyelamatkan kalian loh, Yesus mati loh, dan seterusnya. Anda lupa
Apa janji-janji iblis kepada Adam ketika di Gan Eden? Adam, Hawa, aku datang kepadamu memberitakan satu kabar gembira. Kabar gembiranya adalah ketika kau makan buah pengetahuan baik jahat, kau akan kekal di sini. Kata Kristen, dengan percaya kepada penyaliban, kami sudah ada penebus dan kami akan hidup kekal. Itu iblis yang datang sedang menggoda Anda untuk percaya kepada karyanya. Sedangkan apa yang terjadi di Gan Eden, itu juga iblis datang menggoda Adam supaya percaya kepada karyanya. Apa yang muncul di angan-angan Adam dan istrinya? Oh ya, kami akan hidup kekal. Yes, makan yuk, makan. Begitu dia setelah makan, neraka. Begitu dia setelah masuk kubur, neraka jahanam. Anda boleh bermimpi sekarang, karena Anda belum mati. Adam Hawa bisa bermimpi saat itu karena mereka belum makan. Begitu makan langsung telanjang, terlempar ke dunia. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi saudara, ini penegasan saya nih supaya Anda bisa bernarasi. Iblis menghentikan Yesus dengan cara penyaliban. Silakan. Jadi aku bilang samamu bahwa Yesus sudah memberitahukan apa yang akan terjadi terhadap dirinya, bagaimana penderitaannya, bagaimana dia akan mati, dibunuh dan bangkit pada hari yang ketiga. No. Jadi itu sudah sebentar. Nggak ada. Jadi itu bukan Yesus. Sudah, sabar dulu kau. Jadi itu sudah diberitahukan Yesus, pemberitahuan yang pertama, pemberitahuan penderitaan yang kedua. Agak salah aku sampai 3 kali kalau saya itu ya. Diberitahukannya bukan sekali, cuma 2 kali, 3 kali. Bahwa anak manusia, nih Matius, nih di Matius 17, di Matius 19 ini ya. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Jadi kau mengatakan terkadang kalian ini Yesus nggak disalib, Yesus melarikan diri. Ini dia sudah ngomong. Dia akan melakukan penyelamatan terhadap manusia yang dicintainya. Karena Yesus itu adalah Tuhan yang mencintai ciptaannya. Ini kami ini anak-anaknya. Dia itu bapak kami. Cuman lah bapak sama anak. Dia sangat sayang pada anak-anaknya. Tapi ingat, pada anaknya yang percaya kepadanya, yang patuh kepada aturannya, yang mencintainya, bukan yang memfitnahnya, yang mengatakan dia tidak mati. Hanya iblislah yang mengingkari kematian Kristus. Hanya iblis. Sekarang siapanya? Lucu. Sebentar. Aku sekarang closing statement. Hanya iblislah yang menginginkan penyelamatan itu gagal dan manusia tetap masuk ke dalam dosa. Dengan jalan apa? Dengan jalan mengatakan Yesus tidak mati di kayu salib. Karya keselamatan itu tidak terjadi. Iblislah yang berkata demikian agar manusia tetap bersama iblis di neraka. Oke, baik. Itu. Maka muncul pertanyaan. Setelah Anda bernarasi, saya bernarasi, muncul pertanyaan. Orang-orang yang percaya yang semakin banyak pada saat itu yang menyebabkan iblis ingin menyalib Yesus, apakah mereka memperoleh hidup kekal? Yang percaya pada Kristus akan keselamatan dan kebangkitannya memperoleh hidup kekal. Bukan. Belum ada penyaliban. Percaya kepada Yesus. Contoh, Yohanes 17:8, segala firman yang kau berikan kepadaku mereka telah terimanya dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Orang-orang Yahudi percaya Yesus itu utusan Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada utusan Tuhan ini bahwa dia adalah Mesias, apakah memperoleh hidup yang kekal? Yang percaya Yesus adalah Mesias, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Iya. Benar. Betul? Tanpa penyaliban? Tanpa penyaliban? Kan Yesus belum disalib. Jika Yesus pada saat Yesus belum disalib, bentar. Tanpa penyaliban?
tanpa penyalipan. Oke. Good. Orang hidup, makanya ketika orang-orang Yahudi melihat Yesus semakin banyak yang percaya, iblis khawatir karena iblis tidak mau manusia selamat. Sedangkan hanya dengan percaya sesederhana itu orang masuk surga, selamat. Yaitu percaya kepada Yesus, selamat orang itu. Barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Iblis nggak mau orang itu selamat. Iblis maunya orang itu masuk neraka menemaninya. Maka ini harus dihentikan. Maka mulai pada saat itu mereka berupaya membunuh Yesus. Betul? Salah. Mereka berupaya membunuh Yesus. Iblis berupaya membunuh Yesus supaya tidak banyak orang yang selamat. Titik. Terjadilah tragedi penyaliban. Tetapi Elohim tidak membiarkan itu terjadi, sehingga Yesus diselamatkan, diangkat ke langit. Sabar dulu. Maka iblis kecewa. Iblis kecewa. Ketika iblis kecewa, iblis tidak berhenti sampai di situ. Anda baca Lukas 4. Setelah iblis mencoba Yesus, iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Pada saat itu Yesus ditawarkan, Yesus, jika engkau menyembah aku, segala kemegahan dunia dan kerajaannya akan aku berikan kepadamu. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Yesus terima enggak? Enggak. Siapa yang keluar dari kubur dan mengatakan kepadaku telah diberi kuasa? Yesus enggak? Bukan. Karena Yesus tidak menerimanya dari iblis. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, menjadi muridku. Itu bukan Yesus, tetapi oknum yang digantikan dengan Yesus, dan itu iblis yang jadikan sebagai Yesus. Makanya Yesus katakan kepada muridnya, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Yesus, akulah Mesias, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kita buktikan bahwa yang disalib itu bukan Yesus. Anda baca Yohanes 13 nomor 1. Buka Bible, saatnya sekolah. Jelas berapa? Nggak apa-apa. Yohanes 13 ayat 1 ya. Ya. Oke. Silakan Anda baca. Saya baca WA juga. Silakan. Yohanes 13 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba, ya, untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Bentar sebentar. Dari dunia ke Bapa. Ia mengasihi Ia mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini, dan ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Apa yang mau kau sampaikan sini? Nah, sebelum Paskah, Yesus sudah tahu bahwa sudah tiba saatnya Yesus berpindah dari bumi ke Bapa. Sebelum Paskah, Yesus sudah harus berpindah ke Bapa. Bukan ke dunia orang mati, tapi kemana? Ke Bapa. Makanya pada saat Yesus penginjilan, datanglah imam-imam kepala di Lukas 22 itu, di data nomor 52-53. Apa kata Yesus? Sangkamu aku ini penyamun, sampai kau datang membawa pentungan dan pedang untuk menangkap aku. Padahal setiap saat engkau melihat aku bersama kamu malah di bait suci, dan engkau tidak menangkap aku. Tetapi, kata Yesus, tetapi saatmu sudah tiba, saatnya kuasa kegelapan.
Yohanes 12:31. Saatnya dunia dihakimi, saatnya penguasa dunia dilemparkan keluar, yaitu iblis. Dari mana? Dari kubur. Yohanes 13 itu kuncinya. Sebelum Paskah, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba. Dia harus berpindah ke Bapa, metabaino dalam bahasa Yunani, pindah alam satu ke alam yang lain, dari bumi ke Bapa surga, bukan dari bumi ke alam kubur. Sampai sini paham? Itu tertulis di Bible. Nah, sekarang berpindah dari bumi ke Bapa atau dari bumi ke dunia orang mati? Kan enggak begini. Kau bilang pindah ke Bapa, bukan berpindah ke dunia orang mati. Yes. Kan itu kan kesimpulan. Karena ayat Tertulis ini kan begitu? Tertulis begitu? Tertulis begitu. Sabar dulu kak. Iya, makanya. Nah, silakan. ayat ini memberitahukan tentang dia akan mati dan kembali. Ngarang we. Itu baru ngarang. Itu baru ngarang. Tunggu dulu. Ayat ini memberitahukan tentang bahwa kematian dan kebangkitannya kembali dia terangkat ke surga. Ini pemberitahuannya. Astagfirullahaladzim. Saatnya sudah tiba. Tunggu dulu. Saatnya Ayat sudah ini. tiba. Dengar Juma, gini Juma, debat aku terasi sebentar dulu ya. Debat yang enak itu Juma, alangkah eloknya jika lawan debatmu berkata iya, benar, iya. Iya katakan Iya. contoh Juma ya. Kau gini Juma, Iya. kau boleh mentertawakan apa yang kuimani boleh. Tetapi Iya. jangan kau tertawakan tidak ku imani yang tidak ku iakan. Contoh nih, kau bilang Aku tertawa Yesus, karena tertulis di Bible begitu, imanmu beda. Bukan saya tertawa. nah, begini maksudku begini. Kau tertawai apa yang tidak ku imani. Jadi kan lucu, bingung aku. Cuma kok ketawa Enggak, kau di atas. kamu tidak- mengimani sesuatu yang bertentangan dengan Biblemu. Makanya saya Bukan tertawa. Sebentar, bukan bertentangan dengan Bible kami. Kau yang memaksakan pendapatmu ke dalam Bible kami. Enggak dong. Saatnya sudah tiba. Saatnya sudah tiba bahwa Yesus harus berpindah dari bumi ke Bapa. Ya. Bukan Pertanyaannya, tunggu sebentar, apakah terjadi ini? terjadi dong. Terjadi. Betul. Terjadi. Betul, deal kita ya bahwa ayat ini terjadi atau tidak? Jawabanku terjadi. Jawabanku Terjadi juga terjadi. sebelum Paskah. Pelan-pelan. Terjadi sebelum Paskah. Dia ke Bapa sebelum Paskah terjadi. Tunggu dulu. Nah, oke. Nah, pada saat itu dia kan mati nih dan bangkit pada hari yang ketiga pagi-pagi sekali. Loh, Pada kenapa lari ke situ? Kalau dia mati salib, berarti dia dari bumi berpindah ke alam maut. Bukan ke Bapa. Makanya Bung, sabar dulu. Makanya di dalam Yohanes 8 nomor 28, di situ dikatakan apabila engkau meninggikan anak manusia, barulah engkau tahu bahwa akulah dia. Anak manusia, kamu meninggikan anak manusia. Bedakan dengan yang dikatakan khotbah Petrus dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 33. Yang meninggikan Yesus adalah tangan kanan Elohim, malaikat. Jadi bedakan ditinggikan oleh malaikat dengan ditinggikan oleh tentara Romawi, orang-orang Yahudi. Itu beda. Ada dua yang ditinggikan. Satu disalib, satu ditinggikan ke langit. Satu disalib, satu ditinggikan ke langit. Apakah boleh dikatakan apakah boleh dikatakan bahwa tentara Romawi itu tangan kanan Elohim?
Yang meninggikan manusia ini atas, bukan kan? Beda kan? Beda. Maka yang benar, Yesus ditinggikan oleh malaikat ke langit. Salib ditinggikan oleh manusia. Yohanes 8 nomor 28. Sedangkan yang ditinggikan oleh Elohim, tangan Elohim adalah manusia atau Mesias yang dibangkitkan untuk Bani Israel, yang jasadnya tidak ditinggalkan di kubur, jasadnya tidak mengalami kematian, tetapi langsung ditinggikan oleh tangan kanan Elohim. Itu adalah dua oknum yang berbeda. Makanya baca lagi Yohanes 13 nomor 1, ayo kembali lagi ke situ, silakan. Pak, kenapa kau sangat memaksakan bahwa Yesus terangkat ke langit? Kenapa? Dia pergi ke Bapa. Lagian di Lukas 22:69 waktu ditanya, apakah engkau Mesias anak Elohim? Apa katanya? Mulai sekarang Yesus sudah duduk di atas sebelah kanan. Berarti yang disalib bukan Yesus. Mana? Kita bedah pelan-pelan juga. Ya, silakan. Di ayat mana tadi itu cuma yang mulai saat ini engkau akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu? Ayat berapa tadi? Biar kita buka sama-sama. Lukas 22:68-69. Lukas 22, nggak apa-apa, kita bedah aja pelan-pelan. Orang-orang, bayangkan, imam kepala mahkamah agama tidak tahu itu Yesus atau bukan Yesus. Mereka ragu. Kok jadi kau pula bilang ragu? Mana ada ragu situ? Ragu. Oke. Makanya bertanya, apakah? Jangan kau karang-karang. Apakah? Baca. 22 ayat berapa? Biar aku bacakan aja. 68, 69. 68, 69, ntar dulu ya. Oke, nih. Yesus di hadapan mahkamah agama, ayat 68. Dan sekalipun aku bertanya, kamu tidak akan menjawab. Oke, mulai sekarang Anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Bukan akan. Jangan kau rubah-rubah. Ntar dulu ya, biar aku buka sama kau ayatnya. Silakan. Nih, nggak tahu. 68 kamera kau ini pun bisanya ini. Nih sebentar ya. Setelah hari siang, mananya nih? 68 dan sekalipun. Mana ini? Sudah duduk, bukan akan duduk. Nih. Sabar dulu kau, lihat ini. Dan sekalipun aku bertanya, kamu tidak akan menjawab. Aku tidak kau menjawab. Mulai sekarang anak manusia, apa di situ dibilang? Sudah duduk atau akan duduk? Apa ini? Anak bentar. Bentar deh, ini ayat 68 ya. Iya, 69. Buka kameranya tadi. Oke, 69 ya ini. Mulai sekarang anak manusia apa ini? Terus ulang lagi cuma ya nih. Mulai ayat 9 ya. Mulai sekarang anak manusia akan duduk. Itu terjemahan tahun berapa? Itu terjemahan tahun berapa? Coba lihat. Nih, oke lah. Tahun berapa? Nah, sekarang di terjemahan, sebentar aku balik lagi kamera gue ya, biar kita fair play aja. Nah, mana kok jadi kayak gini kan? Bukan kau. Coba saya lihat terjemahan TB ya. Itu kan TB itu. Coba kita lihat TB-nya. Ayo dong. Itu tahun Bibelmu tahun berapa? Makanya aku pegang Bibel dari tadi. Ya tahun berapa? Coba aku buka yang ini. Coba. Boleh dong aku tertawa sedikit.
Boleh, enggak apa-apa. Boleh ya. Kan iblis kan menganggap Alkitab ini sebagai lelucon. boleh. Oke. Lukas 22. Mulai sekarang anak manusia sudah. Coba Sudah ya? ada nggak akan itu? Sudah kan? Oke. Ini kelihatan saya nggak? ulang-ulang dulu. Kelihatan enggak? Sudah. Kelihatan atau tidak? Kelihatan. Oh, kelihatan. Sudah. Terlihat. Sudah. 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 Manusia duduk kanan yang Maha Kuasa. Tuh. Alamat. Nih. TB. Ini TB. Nah. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Ini saya salah atau gimana ini? Udah benarkah? Udah benar? Udah benar itu, udah benar. Udah benar. Jadi sudah duduk ya? Ya. Ada terjemahan begitu memang. Tapi sebentar, perangkat terjemahan ini. Kurang ngajar lembaga Bible Indonesia bikin TB baru ini. Pecat itu siapa yang dulu di sana? Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah, subhanallah. Wa ma katalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Al-Quran jelas mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma qatalu wa ma salabu. Itu jelas, tidak ada keraguan bagi kita umat Islam bahwa Nabi yang kita cintai, Nabi Isa alaihissalam, diangkat oleh Allah ke langit tanpa ada proses penyaliban lebih dulu. Inilah kenapa Al-Quran datang sebagai hal yang meluruskan akidah orang-orang yang ada saat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Isqalallah ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru." Halo, semangat malam. Selamat malam Bang Juma. Malam, silakan Bang. Gimana kabar Bang Juma? Baik, tetap semangat. Itulah. Ini bahasa apa ini Bang Juma? Bahas tentang Jumat Agung. Apakah Jumat Agung itu salah arah? Iya, betul. Salah arah. Iya. Arahnya gimana Bang Juma? Salah arahnya karena kalau dikatakan Jumat Agung itu orang Kristen mengagungkan kematian Yesus. Sedangkan Pesach atau Paskah yang diperingati umat Islam juga Asyura, itu adalah memperingati kemenangan Nabi Musa. Kemenangan. Sedangkan di Kristen kematian, kekalahan Yesus yang diperingati, bukan kemenangannya tapi kekalahannya. Nah, Pesach atau Paskah di Yahudi, kemenangan Nabi Musa dari melindungi Bani Israel dari tulah 10 dan juga kejaran Fir'aun. Sedangkan di Kristen ngambil juga istilah Paskah, tapi salah arah. Kenapa? Karena justru kegagalan Yesus yang dijadikan sebagai simbol Paskah. Sesuatu yang tidak sinkron. Saya kira begitu Abang. Ya, yang hari ini kami memperingati itu kan memperingati wafatnya Yesus kan, begitu Abang. Bukan kemenangan. Iya, itu wafat, tapi Paskah bagi orang Yahudi kemenangan. Harusnya Bang. Jadi, harusnya. Dengar dulu Bang Juma. Gimana? Kemenangannya itu setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Berarti bukan hari ini, hari Minggu kemenangannya. Iya,
hari ini tidak ada orang Kristen mengatakan yang Jumat Agung itu adalah kemenangan, bukan. Jadi kemenangannya kapan? Kemenangannya itu setelah dia mengalahkan maut dan Jadi dia Jumat naik ini ke surga. Jumat ini Paskah atau bukan? Jumat itu memperingati wafatnya Yesus di kayu salib. Ya, ini hari Paskah atau bukan? Loh. Jadi Yesus itu wafatnya itu pada hari Jumat itu, Bang. Makanya Ya. kami umat Itu diperingati Kristen apa? memperingati wafatnya Yesus. Ya, Iya. bukan kemenangan. Sekali lagi, bukan kemenangan. Tapi wafatnya ya. Wafatnya. Kemenangannya seperti Bang Jumat tadi, kemenangannya itu pada hari ketiga. Setelah dia bangkit dan naik ke surga, disitulah dia menang. Gitu loh Bang Jumat. Iya. Oke. Jadi nanti Paskahnya di hari Minggu. Hari Minggu. Ya. Oke, sip. Oke. Hari kemenangannya itu hari Minggu karena dia Hari bangkit. Minggu. Itu sebabnya gini Bang Jumat. Itu sebabnya seluruh umat Kristen di dunia pada hari Minggu itulah selalu beribadah, selalu berdoa ke gereja karena itu memperingati kebangkitan Yesus itu. Dia telah mengalahkan maut dan dia naik ke surga. Gitu loh. Itu pada hari Minggu, hari yang ketiga. Ya. Terus kenapa ketika Yesusnya menang dari kematian, Yesusnya yang disembah? Karena orang Yahudi, Bang, ketika mereka menang dari Fir'aun, mereka tidak menyembah Musa. Mereka menyembahnya tetap kepada Elohim. Ya. Kenapa kalian malah menyembah kepada Yesus? Ya. Jadi gini, Bang Juma. Iya. Sebelum dia datang ke dunia ini menjadi Yesus, itu dia itu sudah Allah, Bang Juma. Di mana itu? Di mana itu ilmunya? Sebelum Allah itu datang ke dunia ini dalam kodratnya sebagai manusia, itu dia memang sudah Allah. Di mana dalilnya? Nah, dalilnya di Yohanes 1 ayat 1. Oke. Pada mulanya. Kalau pengakuan Dengar Yesusnya enggak, itu aku Dengar sudah dulu, hafal. dengar dulu. Saya sudah hafal. Pada Kalau Yesus mulanya. sendiri. Iya. Saya ingin mengingatkan lagi. Saya ingin menyampaikan. Itu walaupun sudah hafal. pengakuan Plato. Ya, Sekarang pada pengakuan mulanya. Dengar dulu Bang Juma. Itu alasan kami itu kenapa menyembah dia. Ya toh. Sebelum dia turun ke dunia ini, dia itu adalah Allah itu sendiri, Bang. Oke. Di mana itu? Di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Di ayat 3 Bang Juma. Iya. Ayat 3. Iya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Oke. Oh, ya. Itu artinya dia adalah pencipta langit dan bumi beserta isinya. Ya. Iya. Oke. Yohanes Yang di 1 data ayat 3. Ya, Yohanes 1. Ya, tunggu. Yohanes 1 nomor 3 ini, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Kapan itu dia menjadikan segala sesuatunya? Kapan? Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Ya, termasuk Yesus dijadikan. Ayo dong. Dengar dulu. Pada mulanya adalah firman. Ya. Firman itu adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya. Dan firman itu adalah Allah. Ya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia di sini Oleh siapa? dia. Oleh dia ini firman. siapa? Oleh firman. Oleh Allah kan? Oleh Allah. Termasuk dagingnya Yesus, siapa yang jadikan? Dengar dulu Bang Juma. Ya, saya sudah dengar. Pada Yohanes 1 ayat 14 di situ mengatakan
Kembali di tiga dulu. Tiga dulu, yang tiga. Yang tiga Firman dulu dong. itu Segala telah sesuatu. menjadi manusia. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Oleh dia. Nah, apakah termasuk dagingnya Yesus dijadikan oleh dia? Gimana? Kan segala Bagaimana sesuatu. cara menjelaskannya? Segala sesuatu berarti segala sesuatu berarti termasuk dagingnya Yesus dijadikan oleh Dengar, firman. ya. Betul? Dengar. Enggak Gimana lagi? Jadi Enggak gitu. Pada mulanya itu artinya menjelaskan eksistensinya dia. Eksistensinya. Keberadaannya dia itu Iya. sudah ada sejak kekekalan. Kekekalan. Makanya Yohanes Daging, mengatakan kalau pada dagingnya mulanya. sudah ada juga di situ. Dengar dulu. Pada mulanya. Nah, iya, maksudku pada saat dia berada pada kekekalan, abang jangan ngomong sendiri, kita tanya jawab. Pada saat dia di kekekalan, apakah dagingnya sudah ada di situ bersama-sama? Belum. Kan dia masih belum menjadi manusia. Nah, sekarang yang menjadikan daging ini siapa? Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Berarti dia juga yang menjadikan daging ini. Segala sesuatu dijadikan oleh dia kan? Iya, berarti daging ini siapa yang menjadikannya? Enggak, dia itu pencipta apa enggak? Yang mana? Yang firman. Enggak, kan firman. Dikatakan itu Allah. Sesuatu, dengar. Allah menciptakan segala sesuatunya dengan firman yang melekat pada dirinya, yang bersama-sama dengan dirinya, iya kan? Nah, iya kan, artinya dia Allah kan? Iya, betul. Enggak salah. Sekarang anak Maria yang adalah daging, apakah dijadikan atau tidak? Dia telah menjadi manusia. Enggak, iya, yang daging ini dijadikan oleh siapa? Iya, dia telah menjadi Firman telah menjadi manusia. Berarti yang tadi yang menciptakan segala sesuatu. Iya. Berarti ya. Sabar dulu, kita tanya jawab, Bang. Kalau Anda tidak mau tanya jawab, Anda masuk ke toilet ngomong di dalam. Anda kan sedang berhadapan saya, berarti harus tanda jawab. Nah, sekarang segala sesuatunya dijadikan oleh dia. Apakah daging Yesus itu termasuk sesuatu? Oke, pertanyaan bagus abangku. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Tanpa dia segala sesuatu tidak ada yang dijadikan. Dagingnya Yesus termasuk. Dengar dulu. Firman itu tinggal Anda jawab. Tinggal Anda jawab, apakah segala sesuatu itu termasuk dagingnya Yesus yang dijadikan oleh dia? Lah wong yang dijadikan oleh dia kok termasuk dia? Termasuk atau tidak termasuk? Tidak termasuk lah. Oh, dia pencipta. baik. Oke, itu aja berarti tidak termasuk. Ya kan, dengan kata lain, penciptalah yang menjadi daging. Pencipta langit loh. Bumi yang menjadi dagingnya Yesus. Pencipta, dia adalah pencipta yang menjadi daging. Pencipta langit yang menjadi daging. Kok kenapa jadi bingung? Anda tadi Anda mengatakan segala sesuatunya telah dijadikan oleh si firman. Apakah termasuk daging yang Yesus? Tidak, sebab si firman itulah daging itu sendiri. Berarti yang menjadi daging ini adalah si Allah kan? Iya kan? Gitu Bang. Berarti Maria melahirkan penciptanya. Loh, dia kan telah menjadi manusia. Iya, sekarang setelah dia menjadi daging, kan Tuhan itu sendiri yang menjadi daging, betul? Kenapa Anda menertawakan logika Anda sendiri? Tadi Anda mengatakan si firman yang adalah Allah itu sendiri menjadi daging, betul? Yang adalah pencipta. Berarti pencipta yang menjadi daging, berarti kan? Daging dipenciptakan toh? Iya, setuju sih ayah. Iya. Berarti jangan tertawa. Berarti Maria melahirkan penciptanya. Kan dia kan telah menjadi manusia. Kenapa Anda jadi bingung? Tinggal Anda jawab. Berarti Maria melahirkan penciptanya. Iya dong. Melahirkan penciptanya. Melahirkan Yesus kan toh? Melahirkan penciptanya. Yesus, kan? Melahirkan penciptanya kan? Melahirkan Yesus. Itu kan nanti dikasih nama Yesus. Itu namanya. Sekarang yang dilahirkan. Di dalam Alkitab itu tidak
dengar dulu. Di dalam Alkitab tidak tertulis Maria melahirkan pencipta, tidak ada. Yang ada Maria melahirkan Yesus. Oke, Yesus ini pencipta atau bukan? Ya. Loh. Loh. Sebelum dia menjadi manusia, dia itu pencipta. Pencipta. Langit Berarti dan berarti pencipta menjadi daging. Makanya Adam itu dialah yang mencipta. Berarti pencipta menjadi daging. Enak ketawai dirinya sendiri. Pencipta jadi daging, Bang? Ayo, Bang. Kan Yohanes 14 itu kan Iya, sudah. Oke. Dalilnya firman itu menjadi daging. Sekarang saya minta kemanusiaan Anda sebagai manusia yang hidup di zaman modern ini, tolong jujur bahwa Maria melahirkan penciptanya dalam rupa daging. Betul? Ya dong. Maria itu melahirkan Yesus, bukan pencipta. Bukannya tadi Anda sudah mengakui bahwa dia adalah pencipta yang menjadi daging? Loh, ayatnya jelas kok Bang Zuma. Maria melahirkan Yesus, bukan melahirkan pencipta. Jadi bukan pencipta Yesus ini? Loh, enggak, kan Bang Zuma mengatakan Maria melahirkan pencipta. Mana ayatnya Maria melahirkan pencipta, mana? Yohanes 1 nomor 1. Yohanes 1:14. Kok jadi ingkar terhadap dogmanya sendiri? Jadi malu. Memang pemahamannya beda, Bang Zuma. Kok jadi beda? Anda yang lari dari pemahaman akal-akalan Anda sendiri. Loh, sekarang yang menjadi daging ini siapa? Yang menjadi daging ini siapa? Pencipta atau bukan? Kucing pun ikut tertawa. Dengar dulu, Bang. Tuhan pencipta yang menjadi daging. Betul? Ingat saudaraku, tadi saya mencoba untuk meloloskan Anda dari doktrin pembodohan ketika saya bertanya, apakah segala sesuatu yang diciptakan itu termasuk dagingnya Yesus? Anda mengatakan, tidak, bagaimana mungkin? Dia kan pencipta itu sendiri. Oke, saya ikutin. Pencipta itu toh. Nah, berarti Maria melahirkan. Berarti Maria melahirkan pencipta yang telah menjadi manusia. Oke, berarti Maria melahirkan penciptanya yang telah menjadi manusia. Betul? Mana ayatnya? Mana ayatnya dia lahirkan pencipta? Loh, tadi Anda mengatakan siapa yang jadi daging ini? Pencipta. Ayatnya yang mengatakan Maria melahirkan pencipta. Mana? Kalau ayatnya firman adalah Yesus, mana? Aduh, memang Bang Zuma. Anda mengatakan Yesus adalah firman. Di sini Anda kelirunya, saudara. Bang Zuma. Kenapa? Jangan garuk kepala dulu. Nggak ada rambut. Jangan garuk. Karena nggak ada kutu kalau nggak ada rambut. Dengarkan saudaraku. Anda mengatakan firman adalah Allah. Allah adalah firman bersama-sama dengan Allah. Firman dan Allah adalah Allah. Allah adalah firman. Firman adalah Allah. Dengan firman dia menciptakan segala sesuatu. Apakah termasuk dagingnya Yesus? Anda mengatakan tidak, karena dia adalah pencipta itu sendiri. Sebagai pencipta itu sendiri, dia menjadi daging di mana? Dalam rahim, kan? Setelah itu dalam rahim keluarkan, apa namanya itu? Dalam ilmu biologi apa namanya? Melahirkan, bersalin. Berarti Maria melahirkan pencipta yang menjadi daging. Ayo. Ya, betul. Diam. Oke, betul ya? Sudah ya? Nah, sekarang Kristen, saya tanya Bang Zuma. Silakan. Ayat yang mengatakan Maria melahirkan pencipta itu ada apa enggak? Tidak ada. Tidak ada. Yang melahirkan Maria melahirkan siapa kan? Maria melahirkan pencipta yang bernama Yesus. Lah iya, mana ayatnya? Nggak ada ayatnya, tapi itu kan analogi Anda tadi. Itu kan Anda ngarang tuh. Berarti Anda ngarang. Selamat, Anda nggak jujur. Anda jujur. Yang dilahirkan oleh Maria itu adalah Yesus, bukan pencipta. Nah, mana pencipta sekarang? Setelah Yesus lahir, penciptanya mana? Penciptanya mana? Nangis. Mana pencipta sekarang? Ketika Yesus menjadi daging, pencipta mana?
menjadi apa bang? Pencipta menjadi apa? Kan itu kan firmannya toh. Firman. Mulai lagi. Yang menjadi daging itu kan firman toh. Menjadi lagi. Bukankah firman itu adalah Allah itu sendiri? Firman Bukan Allah. toh. Bukan Allah. Artinya ide ilahi Allah. Oh, idenya berarti beda dengan matahari enggak itu? Firman itu apa sih? Firman itu ada dua. Ya. Firman itu adalah sifat yang melekat pada diri Allah, dan yang kedua perkataan yang keluar dari Allah. Yesus yang mana? Yesus yang mana? Perkataan kan toh. Perkataan Yesus. Perkataan. Berarti Yesus cuma perkataan kan? Perkataan Yesus toh. Ya toh. Enggak, Yesus ini perkataan Allah yang keluar dari Perkataan Allah atau perkataan Allah yang menjadi manusia. berarti sama dengan posisinya dengan matahari Yesus itu. Perkataan Allah yang menjadi manusia. Berarti posisi Yesus berarti posisi yang Yesus menciptakan matahari itu kan kan diciptakan melalui firman kan. ya betul. Pada mulanya matahari itu firman kan. Pada mulanya matahari itu adalah firman, betul? Iya, siapa yang berfirman? Allah. Ya. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu telah menjadi matahari dan telah menjadi manusia kan. Siapa? Yesus. Nah, berarti yang menjadi matahari apa? Yang menciptakan matahari siapa? Yesus kan? Allah. Kok Yesus? Nah, Yesus yang menciptakan matahari, betul? Menurut Anda? Hei, Anda barusan mengakui Yesus yang menciptakan matahari, betul? Iya. Berarti Maria melahirkan Yesus yang adalah pencipta, tuyul, botak seksi, dalam gak ada wujud otak. manusia. Dalam wujud manusia, tuyul. Nah, di mana Yesus? Di mana firman disebut Yesus? Ketika Tuyul hakikatnya berdiri sendiri, di mana? Menjadi daging. Daging inilah yang dilahirkan oleh Bunda Maria. Siapa daging ini? Siapa daging ini? Itu kan firman Allah tuh yang menjadi daging. Ayat 14. Yohanes Firman 1, Allah 14. atau Allah? Firman Allah. Firman itu telah menjadi daging. Apa bedanya dengan matahari? Apa bedanya dengan matahari? Menjadi manusia. Apa bedanya dengan matahari? Aduh. Oke, Anda sudah tahu di situ ya. Sekarang saya tanya, pada saat firman bersama dengan Allah dan Allah adalah firman adalah Allah, di situ ada berapa kehendak? Berapa kehendak? Satu kehendak kan tuh. Satu kehendak. Wah, keren. Satu kehendak kan? Yesus mengaku dalam Yohanes 8:42, aku keluar dari Bapa. Aku datang dari Bapa. Dan aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Jedar. Berarti kehendak Bapa dengan kehendak Yesus ada berapa kehendak? Yesus ini kan manusia sudah toh. Ada berapa kehendak antara Bapa dengan Yesus? Kehendak Bapa sama kehendak manusia. Ada berapa kehendak? Malu dia. Firman ini kan sudah menjadi manusia, malu. Ada berapa kehendak antara Yesus dengan Elohim? Ada berapa kehendak? Kan Bang Juma sudah mengatakan saya berasal dari Bapa. Kan? Ya. Ya kan? Tadi katanya Anda tadi mengatakan Bapa sendiri yang menjadi Yesus kan? Mulai garuk kepala tidak ada rambut, garuk kepala. Hei, Anda mengatakan tadi Elohim adalah firman adalah Elohim yang menjadi manusia Yesus, betul? Ya. Ini tapi Elohim. Kenapa? Ini Elohim. Tapi kenapa Ini Elohim, Yesus? Tapi kenapa Yesus? Tapi kenapa Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Iya, kehendak dia Bapa ini toh. Loh, yang menjadi daging siapa sih, pemilik kehendak atau bukan? Mulai ngaco, menertawakan diri sendiri. Yang menjadi daging, dengar, ini saya sederhanakan supaya Anda paham. Bapa Elohim dan firman adalah satu hakikat.
Oke, yang satu hakikat ini hendak menjadi manusia kan? Ya. Berarti ketika si satu kehendak menjadi manusia, sejatinya yang menjadi manusia ini adalah yang satu kehendak itu kan? Ya Allah itu toh. Ya, berarti harusnya kalau Yesus adalah sang satu kehendak, harusnya Yesus mengatakan, aku menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Betul? Kan itu kan firman Allah. Yang mana Firman yang betul Allah ini, yang saudaraku? Artinya Yang ide mana yang Allah yang betul? menjadi manusia. Kalau ide Ide menjadi Allah. manusia, Ide dengar. Allah yang menjadi manusia. Ide Iya. ilahi Allah. Oke, tanamkan itu, jangan ada lari lagi. Ide Ya. Allah menjadi manusia. Sekarang Ya. ide siapa menjadi matahari? Ya ide Allah itu toh. Bagus. Siapa? Ide Allah menjadi matahari, ide Allah Ide Allah menjadi yang Yesus. menjadi manusia tadi toh. Ide siapa yang menjadi matahari? Garuk lagi kepala pada nada rambut. Ayo. Ide Allah yang menjadi manusia adalah Yesus itu. Ide siapa menjadi matahari? perkataan- Ide siapa yang perkataan menjadi Allah. matahari? Ide siapa yang menjadi matahari? Ya ide Yesus toh. Ide Yesus. Bingung tuh gak? Ide Yesus. Nah, Ide Yesus. kan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Oke. Berarti berarti firman ini menjadi Yesus. Firman itu telah menjadi daging. Berarti tadi ide Yesus yang menjadi Yesus, matahari. kan? Ya toh. Berarti tadi ide Yesus menjadi matahari. Mulai. Makanya Oke. saya bilang gini, Bang. Oke, saya ikutin, Yesus saya itu, ikutin, ya. saya ikutin. Dengar sebelum Bang Jumala jelaskannya. Makanya bagi iman kami, iman Kristen, Nggak usah pamer Yesus iman itu Anda yang adalah nggak masuk akal, nggak usah. Saya udah tahu. Pencipta Nggak masuk akal. langit dan bumi, itulah Yesus. Ada Yesus. Oke, dengarkan teman-teman semuanya yang ada di sini. Pencipta langit dan bumi itu adalah Yesus. Yang keluar dari rahim Maria, pencipta langit dan bumi atau bukan? Pencipta langit dan bumi. Oke, berarti Maria melahirkan pencipta langit dan bumi kan? Betul, Jangan Anda sangkal. Oke, Betul. mulai dari tadi ngotot, sekarang diakui. Bagus. Berarti Maria melahirkan penciptanya. Pencipta ya, yang menjadi manusia tapi. Ya, penciptanya. Nah, kenapa si pencipta mengatakan aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku? Kan dia sudah menjadi manusia. Tadi katanya yang dilahirkan pencipta. Dia kan berasal dari sang sumber. Ini Allah cuma, ini Allah. Terus? Ya, firman itu berada di dalam Allah itu. Terus? Dan firman ini menjadi manusia, keluar lewat itu masih lahirnya ada. Bunda Maria. Itu masih ada HP-nya. Ya ini. Ya. Ini sang sumber ini masih ada. Iya, Karena masih ada. firmannya Terus yang apa menjadi yang manusia. terus apa yang keluar dari HP ini tadi? Apa yang keluar? Daging? Firmannya toh, firmannya Apa yang itu? menjadi manusia. Apa yang keluar dari HP ini? Firmannya. Apa yang keluar dari HP ini berupa firman itu apa? Firmannya itu kan baterainya telah menjadi manusia. Apanya yang keluar dari HP? Baterai kah? Casingnya atau suara? Firmannya Iya. telah menjadi manusia. Iya, itu. HP-mu ini Anda katakan tadi Allah. Keluar menjadi manusia. Nah, keluar dari HP ini apa? Suara, casing, baterai atau apa? Kan saya sudah bilang firman. Firman itu apa? Daging? Suara? Firman. Firmannya ini ya. Ya, firman itu apa, Bapak? Firman itu yang apa? berasal dengar dulu. Firman ini yang keluar. Berasal. Ya. Firman yang keluar. berasal. Udah kamu turun. Kau dongok, bodoh, bahlul, tolol, kampret. Memalukan Kristen kau. Udah botak, udah ada otak, udah ada isi kepala. Bikin bodoh semua orang. Kristen termasuk gila dibuat. Bukan cuman saya yang stres kau bikin gara-gara ketololanmu.
Tapi semua Kristen sedunia kau bikin botak juga kau bikin. Tolol, manusia bodoh sedunia. Itulah doktrin, itulah akibatnya kalau akal sudah mati. Halo, selamat malam. Maria melahirkan penciptanya. Anakku sayang, yang adalah penciptaku sendiri. Cepatlah besar anakku, sebab kau akan dituhankan si botak tuyul. Halo, selamat malam saudara. Hari lagi. Anakku sayang, menderita kau kubuat kan, menderita kau kan, menderita kau kubuat. Menderita, siapa suruh jadi blow on? Menderita kau kan. Mau aku datang besok. Besok mulai warung masakan Padang, tolong dengarkan. Siapapun yang buka warung masakan Padang, mulai besok tolong siapkan jualan menu otak. Mana tahu teman-teman kita yang masih kehilangan otak bisa beli otak di rumah makan masakan Padang. Tapi di sana sudah ada otak-otak ya. Tapi itu otak ikan. Diam. Halo, selamat malam. Sniper Oten, selamat malam. Halo. Halo. Menderita kau kubuat botak. Masih mau kau datang besok. Kau mau akal-akalan sama aku. Kau belum pernah periksa kick berapa. Oh, coba-coba main analogi sama-sama. Aduh, parah. Halo, selamat malam. Malam, Bang. Oke, saudaraku, sekte mana? Katolik, Protestan, Advent, Hindu, Buddha? Protestan, Bang. Oke, saudaraku yang ganteng, buka kameranya, kita diskusi santai, rileks. Kalau saya sudah tidak kehilangan ilmu, tidak ada lagi arah yang saya temukan, ilmu yang bisa saya dapat dari Anda, saya turunkan nanti pelan-pelan. Silakan. Kalau saya rasa sudah tidak bermanfaat, saya turunkan pasti. Ayo, silakan saudara Gideon, kita diskusi pelan-pelan. Buka kameranya, Bang. Adek Godion si Manjuntak yang ganteng, buka kamera. Bukannya lari, tapi disuruh buka kamera. Memang tidak disalahkan kalau saudara berlarian, karena pendetanya yang harus datang. Tapi ketika pendeta datang sudah botak. Sudahlah, pendetanya botak, ilmunya tak ada. Masa Maria melahirkan pencipta? Hancur dunia, hancur dunia di mata kalian. Maria melahirkan pencipta langit dan bumi. Alama asyhadu. Aduh, kapurung. Betul-betul botak kapurung. Ayo, selamat malam. Apalah orang ini? Perhatian, telah ditemukan sebuah disiplin ilmu yang bermanfaat bagi manusia dari zaman ke zaman, bahwa berdasarkan penelitian si botak seksi, bahwasanya Maria melahirkan pencipta langit dan bumi.
sama ciptaan. Ada pantasan Al-Quran Allah marah besar. Ada astagfirullahaladzim. Pantasan Allah marah besar. Halo, selamat malam Parcel. Halo, selamat malam. Aduh, Allahu Akbar. Pencipta dilahirkan sama manusia. Robek otak, teman-teman, robek otak. Awe kasih nama ganara manang kejitong malasa siseng we kamasi. Nasi kapa gola-gola. Apa dia pikir permen? Tuhan itu permen kali ya? Allahu Akbar. Ada ciptaan melahirkan pencipta. Masih lucu kurasa. Aduh, masih lucu kurasa. Nggak bisa hilang lucu-lucunya itu. Ada pencipta dilahirkan sama ciptaan. Alamak. Hancur sudah dunia ini. Tidak sia-sia kemudian Yesus terangkat ke langit, menghindar dari orang-orang ini. Hei, agak kereba tuh. Agak reba. Berani dia. Hah? Hei, udah dengar kabar baik gak? Udah dengar? Ada pencipta dilahirkan ciptaan. Udah dengar belum? Belum bang. Oh pantasan lu naik. Harusnya dibawa biar dengar. Masih lekas dingin kasih. Manrase. Manang keji. Pencipta. Dilahirkan sama ciptanya. Mamanya agama pelan namanya ini. Sakit pelaku dengar ki. Makanya cepat-cepat kasih turun. Kalau tidak meledak HP ku. Apa tidak masuk ke dalam lututku. Ada pencipta dilahirkan sama ciptaan. Aweka masih. Iya Bunda Dewi, Bunda Ratna Dewi, Dwi Ratna. Nggak ada, hancur sudah kalau begini terus. Aduh. Halo, selamat malam. Halo bang, udah dengar kabar baik? Baik untuk ditertawakan, udah dengar? Ada manusia melahirkan ciptaannya bang. Allahu Akbar. Kenapa ada manusia punya ajaran mengolok-olok Tuhannya sendiri? Ya Allah yang Karim, kira-kira apa kata Yesus kalau ketemu mereka ya? Pencipta yang dilahirkan sama ciptaan. Siapa yang mana? Ya kamu. Langsung ditampar. Apa mulutmu? Jahat kali mulut kau. Masa mamaku harus menyembahku karena aku penciptanya? Aduh, anak menyembah ibu wajar. Ibu menyembah anak itu yang gila. Masalah generasi hancur sudah ini. Kalau sudah begini tanda-tandanya hancur. Cuman saya lebih hancur lagi nih dibuat. Permintaannya sudah banyak kali. Mana yang oten ini? Di antara semua ini, udah hampir 100 kurasa ini orang minta permintaan. Yang mana yang Kristen, yang mana yang Islam di sini? Tidak bisa miku pilih kamu sih. Banyak sekali permintaan, 66 orang bos. Ada Arifin, ada Reza Pratama, Ahmad Sudali, Nasami, Muslim itu pasti. Hancur sudah. Terlalu banyak permintaan, tiap bisa yang mana mau dikasih naik di sini. Alamak. Si botak yang berkarya malam ini, kalian yang mau semua naik ke sini. Dede, bisa sedikit naik, cukur ke dulu rambut botak. Besok baru naik di sini dengan rambut baru.
Halo, selamat malam. Malam. Katolik Protestan. Saya mau mendengar kabar dari abang bang. Tadi katanya ada kabar bagus. Ya, kabar buruk tapi pencipta langit dan bumi dilahirkan oleh manusia. Gimana menurut saudara tuh? Hancur bang. Hancur. Nggak ketawa ente, sakit ente. Tawa cepat. Masalah generasi hancur. Ada Tuhan dilahirkan oleh manusia, ciptaannya sendiri. Masalah generasi. Moderator nggak ada ya? Ada kurang lebih 60 orang antri naik. Rusak ini HP dibuat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo bang, Halo juga. namanya siapa? Aku Tesi. Situ. Lalenu. Lalenu baca. Orang mau diskusi lu nanya-nanya nama lagi. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Dede lama rupa tancak natun si pulung ni. Kamu masih. Ertongi di kana ganteng. Lampung utatin rubaco. Banyak sekali permintaan teman-teman. Halo, selamat malam. Sorry bang, sorry. Ngantuk ya bang ya? Bukan salah. Halo, mau tap layar. Oh iya itu. Sorry. Oke. Hari yang penting kabar. Turunkan bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang penting kabar gembira sampai semua milik kita toh. Bahwa ada agama yang menganut ajaran Tuhannya dilahirkan sama manusia ciptaannya. Hebat nak kurasa bah. Itu ajaran begitu yang mau kasih naiki masuk surga bedeng. Jangan ke masuk surga masuk akal saja tidak. Gimana kita mau masuk surga kalau begitu? Sedangkan masuk akal tidak. Apalagi masuk surga. Halo, assalamualaikum bang. Waalaikum. Dari mana? Dari Lampung. Ada kabar baik katanya bang. Ada, udah tersebar sampai Golgota. Apa itu bang? Ada manusia melahirkan penciptanya sendiri. Masolang generasi hancur. Aduh. Hai, kacau. Dan di YouTube juga sudah mengheboh. Kacang-kacang rebus. Tuhan punya kakak, iya. Halo Ren. Halo. Anak baik. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Boleh Ya. kasih masukan Bang Zuma? Apa itu? Halo. Ya, halo juga. Selamat malam. Malam. Katolik Protestan. GBI, Gereja Besar Indonesia. Itu ya? Gereja Batak ya? Bethlehem Indonesia. Oh, mantap kali ya, Bang. Bethlehem Indonesia. Siap. Oke. Selamat malam, salam kenal Bang. Silakan. Wih, pintar Injil, mantap kali. Keren saudara saya ini. Silakan Bang, bernarasi dulu terkait dengan materi yang saya sajikan malam ini. Apakah Jumat Agung itu salah arah atau gimana? Silakan. Saya dengar tadi dari bawah Abang Juma katakan tadi
Ye, Pencipta melahirkan pencipta, betul? pencipta dilahirkan ciptaan. Oh. Di mana ada ayat mana yang abang bilang tadi pencipta melahirkan ciptaan? Bukan saya yang mengatakan itu, abang. Lawan diskusi saya tadi yang mengatakan Maria melahirkan pencipta. Yang tadi yang konrong tadi sebelum Anda naik. Makanya saya itu. Jadi yang saya dengar abang katakan tadi ciptaan melahirkan pencipta, betul? iya, itu ungkapan lawan diskusi di mana? saya tadi. Orang Kristen Yang tadi yang aku mengatakan dengarkan itu. perkataan. Aku kan gak tahu itu. Yang tahu aku barusan ini abang mengatakan ciptaan melahirkan pencipta, betul? Iya, saya mengutip pernyataan lawan diskusi saya tadi. Jadi dari mana ada ayatnya seperti itu? Ciptaan melahirkan pencipta. Ciptaan melahirkan pencipta. Oke, nggak ada dalilnya. Ciptaan melahirkan pencipta, gak ada. Berarti teman saya yang Kristen tadi salah. Kalau ada orang Kristen mengatakan seperti itu, ciptaan melahirkan pencipta, itu Kristen botol. Oke, sepakat kita. Berarti Anda Kristen yang pintar. Mau dicari dari mana aja Alkitab, gak ada ciptaan melahirkan pencipta dalam Bible. Berarti Yesus bukan pencipta ya? Yesus juga mengatakan di Bible, tidak ada dia mengatakan bahwa dia menciptakan langit dan bumi. Berarti Yesus bukan pencipta. Ya, jelas. Kenapa disembah? Kenapa dituhankan kalau begitu? Karena kan sama yang katakan ini, karena orang Kristen itu percaya karena Yesus telah bangkit dari kematian, makanya orang Kristen menuhankan Yesus. Oh, berarti bukan pencipta yang dituhankan ya, tapi orang yang keluar dari kubur, betul? Yang bangkit naik ke surga. Iya, manusia yang bangkit naik ke surga itu dituhankan oleh Kristen, bukan pencipta. Ya, betul. Oh, kenapa bukan penciptanya yang disembah? Kalau aku katakan sama abang sekarang, yang menuhankan orang Kristen adalah penciptanya. Penciptanya itu tidak pernah nampak, sama dengan agama abang. Allah tidak pernah nampak. Oh, karena pencipta tidak pernah nampak, maka yang disembah yang nampak aja gitu. Iya. Salah nggak itu orang yang menyembah yang bukan pencipta? Yang mana yang salahnya? Anda menyembah bukan pencipta, Yesus. Kan yang aku katakan tadi sama abang, tolong didengarkan. Orang Kristen menuhankan Yesus karena cuma Yesus yang naik ke surga. Betul? Elia juga naik, Henok juga naik ke surga. Ya, betul. Terus kenapa nggak disembah? Itulah Padahal lebih kepercayaan dulu. orang Kristen. Oh, berarti kanak-kanak kepercayaan beleng-beleng itu namanya. Kita diskusinya baik. Iya, tapi baik belum tentu benar. Orang Kristen itu diskusinya ya jangan kita potong-potong gitu maksudnya. Oh iya. Jadi mau berkhotbah gitu maksudnya. Saya nggak mau khotbah juga. Oke. Orang Kristen menuhankan Yesus. Ya, terus. Orang Kristen menuhankan Yesus karena Yesus itu lahir tanpa ayah. Kenapa nggak nyembah Adam? Itu kan ciptaan Allah itu. Dah, Yesus keturunan Adam.
Di mana ada? Kalau ada dalilnya Mana ada dalam di Bible? silsilahnya Yesus dari Adam atau bukan? Di mana? Enggak, saya tanya dulu. Silsilah Yesus, anak Adam Adam. melahirkan Yesus begitu. Silsilah. Tidak ada ya. Jadi tidak Kalau ada Adam silsilahnya- melahirkan Yesus. Iya. Jadi tidak ada memperanakkan. Adam melahirkan Yesus ya. Iya, yang tapi melahirkan Yesus Maria, bukan Maria Adam. keturunan Adam atau bukan? Iya, Nah, berarti Yesus berasal dari keturunan Adam. ya. Nah, kenapa nggak sembah Adam? Daripada sembah cucunya, kenapa nggak sembah kakeknya? Sama dengan yang Sekali lagi, dikatakan tadi sama sekali lagi, bareng-bareng. Kenapa nggak nyembah kakeknya? Yang mana? Adam. Kenapa harus nyembah cucunya? Kakeknya tanpa Karena ayah, itu tanpa ibu. kepercayaan orang Kristen. Berarti kepercayaan Anda itu beleng-beleng. Oh, beleng-beleng dari mana? Kenapa Anda nyembah cucu? Kenapa nggak nyembah kakek? Ya suka-suka kami lah mau Nah, nyembah itu kakek, namanya mau nyembah beleng-beleng. Tadi kan alasannya menyembah Yesus karena Yesus lahir tanpa ayah. Nah, kenapa nggak yang lebih keren? Kakeknya Yesus Adam tidak lahir dari ibu, tidak juga dari bapak. Ayo, keren mana dengan Tuhan Anda Yesus? cucu. Lebih keren Yesus. Tapi dia berasal dari keturunan Adam. Karena Adam, biar aku perjelaskan, karena Adam itu tidak pernah mengadakan sebuah mukjizat. Kata siapa? Di mana? Adam. Mengadakan mukjizat. Iya. Menghidupkan orang mati. Di mana? Yes. Adam bukan menghidupkan orang mati. Adam mengadakan orang yang tidak ada menjadi ada. Yang kupertanyakan sama abang, dengarkan. Di mana Adam menghidupkan orang mati? Silakan. Adam tidak menghidupkan orang mati. Adam mengadakan seluruh manusia. Yang tidak ada menjadi ada. Yang kupertanyakan sama abang. Apa? Yang kupertanyakan sama abang, dengarkan. Kalau Adam menghidupkan orang mati, maka orang Kristen menyembah Adam. Oh, sabar dulu. Adam mujizatnya jauh lebih hebat dari itu. Adam mendapatkan keturunan, menghidupkan banyak keturunan, miliaran. Yesus bisa menghidupkan keturunan, bisa. Saya Yesus tidak punya keturunan, bang. Yesus tidak punya keturunan. Kalah berarti. Adam lebih hebat berarti. Dia bisa keturunannya memenuhi seluruh penjuru bumi. Yesus ternyata kagak. Yang kukatakan sama abang, makanya didengarkan. Di mana Adam menghidupkan orang mati. Kalau ada Adam menghidupkan orang mati, maka orang Kristen sama juga. Saya juga bertanya, di mana Yesus menghidupkan keturunannya? Gak ada kan? Anda bertanya sesuatu yang tidak ada. Saya pun begitu. Nah, makanya Yesus kalah. Makanya Yesus kalah. Sekarang kita bukti mukjizat yang ada nih, atau fenomena yang benar. Mana orang yang pernah Yesus hidupkan? Mana? Ada di Bible. Oh, sudah di Bible. Adam, Anda berasal dari keturunan Adam. Adam, Anda punya kakek. Anda adalah bukti hebatnya Adam. Coba Adam mandul atau impoten. Kamu ada? Nggak ada. Nah, Yesus kenapa? Yesus Abang kenapa juga tidak ada. punya keturunan? Abang juga ada. Ada. Abang juga ada. Ada. Kan kalau Adam mandul. Tidak ada kita ini. Itulah hebatnya Adam. Jadi kenapa tidak menuakan Adam, bang?
Iya, saya tidak Anda. Anda menuhankan Yesus karena dia lahir tanpa ayah. Saya tidak begitu. Oke. Tuhanku Kenapa? menciptakan Oke, kenapa Adam dan Abang menciptakan tidak menuhankan? Tuhanmu. Kenapa Itu. abang tidak menuhankan Adam? Loh, saya bukan penyembah manusia. Anda yang penyembah manusia. Saya menyembah penciptanya Adam. Apakah abang pernah lihat Allah itu? Nggak bisa, Allah itu dilihat, nggak bisa. Karena Allah itu bukan makhluk. Jadi Anda menuhankan Allah yang tidak bisa dilihat begitu? Yes, betul sekali. Haleluya. Orang Islam menuhankan Allah yang tidak bisa dilihat. Izin turun ya. Ini saya rekam ya, udah saya rekam ya. Sebelum Anda turun, saya Anda boleh sudah minta tolong. mengatakan, bentar dulu. Saya boleh minta Saya tolong. turun ya. Tunggu. Bacakan Saya udah 1 merekam ini, Bang. Timotius 6 nomor 16, boleh? Ini saya 1 sudah merekam Timotius tadi, 6. Bang. Orang Islam mengatakan, 1 Timotius 6 nomor 16, boleh Anda baca? menyembah Tuhan yang tidak bisa dilihat. Izin turun ya. Iya, silakan. Oke, izin turun ya. Dadah. Izin turun. Ya dadah. Silakan, dadah. Haleluya. Orang Islam Halilinta. menuhankan yang tidak bisa dilihat. Yohanes 5 nomor 37, Bapak tidak bisa dilihat. Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian, bertahta di atas kekekalan, tidak bisa dilihat manusia, dan memang manusia tidak pernah melihatnya. Dialah yang maha kekal. Amin. Kasihan Delo. Kalau Tuhan bisa dilihat, Yesus bisa dilihat, monyet bisa dilihat, babi bisa dilihat, anjing bisa dilihat. Kenapa nggak nyembah yang bisa dilihat itu semuanya? Karena alasannya harus melihat yang kita sembah. Lihatlah toiletmu, biar kau tuhankan. Kau lihat kemudian kancing bajunya Pak Bom, biar kau tuhankan yang kau lihat. Kau lihat sandal jepit yang putus di pasar, biar saja kau tuhankan. Kau lihat kulit durian di pasar, kau tuhankan sama Tuhanmu yang kau bisa lihat. Tak ada yang waras malam ini, semuanya stres. Cuman ini yang tidak stres. Halo, selamat malam. Malam, Bang. Buka kameranya. Wah, ganteng kali. Wih. Kumisnya enggak kangen kali sama gua, Bang. Aku kangen sama kumismu. Habis kumis. Iya, habis. Kumismu mana? Coba lihat. Udah pindahin di kulkas. Apa nih, Bang, pertanyaannya? Itu Jumat Agung. Kok salah arah? Kenapa salah arah, Bang? Karena yang disalib bukan Yesus. Terus siapa? Orang yang dikutuk Elohim. Siapa itu namanya? Yang dikutuk Elohim pada zaman Yesus itu Yudas. Elohim, Yudas. Kok di Alkitab Yesus yang disalib, Bang? Karena itu Bible adalah cerita yang disusun untuk dipersembahkan kepada Roma Yunani. Iya. Bukan dipersembahkan Terus? untuk orang Yahudi. Kalau isinya kebaikan kan nggak apa-apa sih, Bang. Ya, kebaikan apa? Mana kebaikannya kalau dikatakan kemudian Tuhan Banyak ajaran-ajaran baiknya itu di Bible, Bang. Kok nggak tahu? Masa Abang nggak pernah baca? Iya. Ini bukan masalah baik atau tidak baik. Ini masalah benar atau tidak benar. Follow dulu, guys. Bang, kau gak ikut ke gereja tadi, Bang?
Aku gereja di sini seharian. Banyak orang ku bibelin tadi. Terakhir sama orang botak tadi ada yang bilang. Boleh gak aku tanya bang? Aku tanya boleh gak bang? Maria melahirkan pencipta katanya. Waduh. Iya. Si gondrong tadi itu. Maria melahirkan pencipta. Memang begitu kan di dalam agamamu? Tapi kan bukan ini bang. Yesus kan beda lahirnya bang. Sudah dinubuatkan. Yesus itu pencipta atau bukan? Pencipta lah. Nah berarti sama aja. Maria melahirkan pencipta. Nah, itu betul? karangan kamu bang. Yesus itu kan emang udah tadi dinubuatkan. Tadi kau bilang pencipta. Iya terus. Nah berarti Maria melahirkan pencipta. Benar lewat karya Allah. Iya benar. Kamu tadi kaget, tapi sekarang kalau kamu juga bukan, mengakui. Iya, tadi aku salah paham. Benar sekarang. Memang karena karya Allah makanya dia dilahirkan. Oh, berarti Yesus itu pencipta yang dilahirkan ciptaan. Gimana? Berarti Yesus itu pencipta yang dilahirkan oleh ciptaan. Yesus itu bukan diciptakan bang, iya, tapi diturunkan, dilahirkan untuk menebus orang-orang yang bersalah bang. Yesus adalah pencipta yang dilahirkan oleh ciptaan, betul? Enggak, salah. Salah lagi, baru berapa detik? Berubah lagi. Main jebak-jebak kau ya Zuma ya, main jebak-jebak kau nih. Mana yang betul? Maria melahirkan pencipta. Woi yang Maria... nonton 6.000, coba gue lihat, follow gua dulu lo semua pada. Kurang ajar. Maria melahirkan pencipta atau melahirkan ciptaan? Maria melahirkan anak Bapa yang di sorga. Pencipta atau ciptaan? Maria melahirkan Yesus anak Allah. Ya, pencipta atau ciptaan yang dilahirkan? Yang dilahirkan adalah pencipta. Nah, pencipta yang dilahirkan, bukan? Benar. Nah, sekarang tua mana Maria dengan Yesus? Ya beda lah, Maria sama Yesus kan beda bang. Iya, tua mana? Ya Maria lah, kan dia yang lahirin Yesus. Tapi tadi katanya pencipta yang dilahirkan. Masa ciptaan lebih tua dari pencipta? Gini bang, gini bang. Mulai kau ketawa ya, mulai. Masa ciptaan lebih tua dari pencipta? Kasih tahu dulu pengikutmu biar follow akunku, biar ada 1.000 follower dikit. Masa ciptaan melahirkan pencipta itu gimana ceritanya? Kan kelahiran Yesus yang nubuatkan Allah bang, udah di ini berarti bang. Bukan kayak orang-orang pada lahiran pada umumnya bang, beda dia. Iya, berarti kan udah betul yang kau katakan tadi, pencipta dilahirkan sama ciptaan. Berarti Maria lebih tua dari pencipta. Maria lebih tua dari Yesus bang. Nah, Yesus adalah pencipta kan? Iya. Berarti Maria lebih tua dari pencipta. Ya pencipta itu ya dalam kemanusiaan Allah gitu. Ya emang kenyataannya gitu. Emang sekarang aku tanya, kamu tahu umur Allahmu berapa? Marah. Lebih tua Maria daripada pencipta. Terus jadinya kan, kan gara-gara pencipta lebih muda dari penciptaan. Follow gua dulu. Kalau ada yang follow gua datangin Edi sekarang nih. Aduh, marah.
Allahu Akbar. Masya Allah. Bos bercanda. Kenapa dimatikan lampu sama Aku cewek? boleh nanya sama kau bang. Enggak, itu ceweknya kenapa matikan lampu? Mau ngapain dia matikan lampu ceweknya? Biasalah dia itu baper amat dah, orang semua bercandaan. Oh iya, iya. Coba lihat mukanya cewekmu, ganteng tidak? Apa? Lihat mukanya ceweknya, ganteng tidak? Masa cewek ganteng bang? Mana tahu, kan sekarang banyak. Wah, Cewek ganteng, kalau kau coba lihat. mikir gitu bang. Coba lihat dulu. Mau bobo cewek gua bang. Oh iya, sudahlah, suruhlah bobo. Dibanting HP ku ntar kalau gua tunjukin ininya. Mukanya. Iya, iya, mungkin kelihatan. Oke bang Zuma, thanks bang Zuma, sukses Oke, selalu. makasih. Ya. Hati-hati di jalan. Ya. Ya. Jangan lupa pakai kondom ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Orang nasihati baik-baik kok. Mana kau ndak terima, kau marah, dibilang gitu. Aduh, parah ini, no stress. Ayo, ayo, seniornya naik, senior. Yang senior naik. Allahu Akbar. Banyak lagi nih yang minta permintaan nih teman-teman. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Islam bang, Islam. Iya, silakan abangku, silakan. Ada suara anak-anak soalnya. Malah asa. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam. Love orange-nya teman-teman, cukupkan 5K teman-teman. Ayo, ayo teman-teman, silakan. Biar semakin meledak komal kita ini seantero jagat raya. Silakan. Love orange-nya tolong dibantu supaya semakin banyak yang ini tembuskan teman-teman. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo. Yang 6.000K ini tolong di follow akun kita ini ya. Di follow biar pengikutnya semakin banyak. Ayo teman-teman, silakan. Semangat malam. TikToker. Halo. Halo TikToker. Halo. Yuliana. Yul. Baiklah kalau begitu. Iya. Terus 1,4. Cukupkan 2M teman-teman. Semangat terus bang, semangat. Yang di YouTube juga semangat. Alhamdulillah. Ada ribuan juga yang di YouTube ini nonton. Allahu Akbar. Masya Allah. Indonesia semakin nyimak dunia apologet. Takbir. Allahu Akbar. Halo, selamat malam. Halo. Halo bang. Yang Kristen tolong ketik 1 dong, biar jelas langsung dinaikkan di multi. Soalnya banyak permintaan. Halo, selamat malam.
Maaf, Muslim bang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita cari yang oten ya bang ya. Yap. Oke, mana otennya ini? Selamat malam. Ya, terus love orange-nya terus kawan-kawan, terus jangan sungkan, jangan malu. Tayushkan. Oh nggak kelihatan ya di sini ya. Oh gitu. Ayo teman-teman. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya bang. Enggak, nih tadi baru buka ini TikTok di live Bang Zuma biasa, selalu udah ini kan malam kan. Iya. Kayaknya agak heboh tadi ketawa-ketawa, kenapa itu Bang Zuma? Boleh tahu Bang Zuma? Dikit aja, Ini Bang. ada yang mengaku kalau Maria melahirkan pencipta. Jadi pencipta langit dan bumi dilahirkan sama Maria katanya. Ya ketawalah saya bang. Meskipun yang lain tidak tertawa, saya aja sendiri yang tertawa. Kata siapa yang di YouTube dianatrikan? Jangan salah dong, jangan gitu dong. Ini mata saya ketika ke kanan itu melihat ke YouTube terus dong. Jangan bilang dianatrikan. Saya lebih banyak memandang ke kanan daripada ke depan. Dengan jendela. Berarti saya tidak dianatrikan YouTube, jangan gitu dong. Yang di YouTube ini sensitif. Nanti nggak ke bagian onde-onde lu ya. Halo, selamat malam. Ya, siap Bang Zuma. Saya mohon izin turun. Makasih ya. Makasih abangku, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa beritakan ada manusia melahirkan pencipta. Semangat paman. Yes. Halo, selamat malam. Love orange-nya teman-teman. Jangan lupa biar kita tembuskan ini. Mudah-mudahan bisa masuk di 10 besar. Biar bisa ditonton sama Abu Janda. Supaya masuk ke sini. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Sombong kali ya bang ini. Udah capek-capek aku petik naikkan. Halo, selamat malam. Halo. Ya, 1,5 M. Lagi. Gimana caranya? Itu dinaikkan itu caranya apa? Tap-tap layar ya? Posting ulang ya teman-teman. Ayo temanku sayang, silakan naik ke sini. Banyak permintaan teman-teman, cuman rata-rata muslim. Yang di YouTube nggak usah cari namanya, yang di TikTok biar aja di YouTube. Jangan ke TikTok, saudaraku. Biar aja di YouTube. Di YouTube kan rame tuh, nonstop orang ngetik di sana. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Manusia melahirkan penciptanya. Lucu bener. Si botak. Mana ini? Ayo, silakan. Halo, selamat malam. Selamat malam.
Halo. Wih, 1,7 teman-teman. Allahu Akbar. Gani daging. Halo. Selamat malam. Halo Bang. Selamat malam Abang. Halo. Permintaan banyak kali. Wih, mati Mija. Halo, selamat malam. Tengok di YouTube. Iya. Ini aku di depan YouTube kan, aku setiap hari, setiap live kan ini baca chatting kalian. Halo, selamat malam Bu Ana. Halo. Halo. Bu Ana ya. Selamat malam. Bu Ana, selamat malam. Halo Bu Ana. Halo Miok. Miok 52 permintaan. Wow. Keren kali nih, banyak kali. Pening aku langsung tengoknya ini. Ya mana yang oten sini teman-teman? Mana tadi? Makasih teman-teman sekalian, Adi Zaki atas dukungannya. Halo, selamat malam. Kasih ya. Frans Malau belum. Semangat teman-teman YouTube, semangat. Ini di YouTube non-stop juga nih ketikan di YouTube. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Iya Bang. Oten. Halo. Bukan Bang. Oh, alhamdulillah. Muslim Iya. Bang. Muslim, alhamdulillah. Kita cari Oten ya. Oke, Bang, oke ya. Bang ya. Yo Bang. Sepi rasanya. Oke, sip, makasih. Sip aja. Sepi kalau nggak ada Oten. Harus ada yang ini, yang seru. Waalaikumsalam. Di YouTube, terima kasih ya teman-teman. Yang baru bergabung, terima kasih banyak. Yang subscribe YouTube-nya. Sehat Gurunda Manasu Muka Purung. Antar mi ke sini paling ke Sudiang. Cipro maki. Halo, selamat malam. Halo. Halo Bang. Selamat malam. Halo. Tidak ada moderator ya. Baiklah. Halo, selamat malam. Irma Manurung. Malam. Irma Manurung, selamat malam. Halo. Irma Manurung, selamat malam. Diam-diam baik. Sabar ya teman-teman, kita cari satu-satu ya. Oh, ada Bunda Rahma di bawah. Alhamdulillah. Banyak sekali Bun. Banyak permintaan. Halo, selamat malam.
Semangat malam. Halo. Semangat malam. Semangat malam, Bang. Halo. Makasih, Bang Saudara Jusman. Halo, Om. Ngobrol dong. Kok diam-diam baik? Sariawan. Bibir pecah-pecah Bang Suma dari lahir. Oh ya? Oke. Naik di sini teman-teman. Yang oten silakan minta permintaan. Nah, ini dia. Halo, selamat malam Mbak Lisa. Halo Opa Tua. Mbak Lisa malam. Ada onde-onde kah? Halo Mbak Lisa. Mbak Lisa terbangun aku jadi. Mbak Lisa. Mbak Lisa. Mbak Lisa yang cantik rupawan. Halo. Mbak Lisa minta permintaan toh. Kok diam-diam baik, Mbak? Halo. Halo, selamat malam. Halo. Alamak. Ini orang nggak nyimak. Apa mereka ya? Ada yang bilang aku terbangun gara-gara dipanggil. Jadi yang minta naik ini siapa sebenarnya? Kok kayak misterius? Iya kan? Minta permintaan tidak sadar gitu loh. Mana ceritanya? Halo saudara Rapik. Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam. Adakah S2M? Masya Allah, tembus teman-teman, luar biasa ini. Kawan-kawan saya, wah keren sekali. Mantap, 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 mantap. Silakan, silakan, meriahkan teman-teman sekalian. Meriahkan biar Oten ada yang nyimak, penasaran, habis itu naik ke sini. Ya teman-teman, silakan. Oh, silakan teman-teman. Halo, selamat malam. Kalau sudah di atas tidak nyahut, kita turunkan. Masih banyak yang mau naik. Mana dia? Si Oten, penyembah pencipta yang turun jadi ciptaan. Halo, selamat malam. Malam Bang, kami Muslim Bang. Muslim. Ya, teruskan saja Bang. Makasih Abang. Thank you. Yang lainnya silakan, non Muslimnya naik. Haji Kadap.
Halo, selamat malam. Dadar, selamat malam. Halo. Malam, Bang. Halo, Ranea, selamat malam. Assalamualaikum Bang, ini maaf bagi yang muslim ya, naiknya itu undangannya dinonaktifkan. Aduh, ganggu banget. Benar. Saya muslim, turunkan aja Bang. Makasih, luar Malah biasa. gitu, nonaktifkan, woi. Iya benar. Salam, Bang. Benar. Kasih, salam kenal, makasih. Halo Arsi, apa kabar? Masih ingat denganku? Masih? Halo? Nggak ingat lagi Bang, aku udah tua. Kenapa tua? Aku kebanyakan makan kutu. Oh, pantasan. Halo, selamat malam. Makasih teman-teman. Selamat malam. Masya Allah. Selamat malam. Tembus 2M benar deh. Keren teman-teman saya ini. Luar biasa. Selamat malam. Ini kalau sudah tembus 2M kayak gini teman-teman, terus kita berdialog, yang scroll itu bisa dapat kita loh, bisa masuk dan menemukan kita diskusi gitu loh teman. Afida, Bang Afida kok minta permintaan mau naik juga dia. Hai abangku, kita nunggu yang oten. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Hai, hai. Ya Allah ya Karim, gatal juga kayak si botak tadi pelaku jadinya. Halo, halo. Hoi, Hoi, hai, hoi, dari mana? Sulawesi. Islam Oten. Jawab dong. Hoi, Hoi, Islam Oten. Islam. Allahu Akbar. Takbir. Tidak berani takbir dia. Kenapa itu? Capek juga ini, pegal juga ini. Lebih untung kuat push up ya. Kalau tidak ini sudah pegal ini tangan ini. Ikut pula dia teriak-teriak malam-malam. Apa nggak mengganggu tetangga? Kalau di sini aku teriakan tetangga aku pada takut. Jangan ditegur bapak itu. Kenapa? Ntar kita dikutuk jadi batu tawas. Begitu ceritanya kan ya. Wow. Halo, mamanya Pea, apa kabar? Ini yang minta permintaan Syahid Aminuddin Rafiki Al-Muqayyad.
banyak permintaan teman-teman. Kakak gue, masa sih? Halo, selamat malam. Halo. Halo bang. Halo. 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 Oh, Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Pingpong. 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 Selamat malam. Halo, selamat malam Pimpong. Nyahut, kita turunkan. Saudara Bunga, Dedi. Halo Dad. Dad. Bunga mendengar padahal mengunyah makan, tapi nggak nyahut. Ngerjain kita berarti. Alhamdulillah. Nggak nyahut lagi. Makasih ya teman-teman dukungannya ya. Yang kupusing ini, yang minta permintaan ini yang terlalu banyak ini teman-teman. Ya, jadi teman-teman sekalian, berbanggalah kita ini sebagai seorang muslim ya. Kenapa? Halo, selamat malam. Halo, Bang Roni. Halo Bang. Mana teman-teman kita ini kok muslim semua sih yang minta? Pasti diantaranya ini ada non muslim. Tapi gimana kita mau ini dikelilingi sama nama-nama muslim gitu loh. Halo, selamat malam. Kepencet bang. Oke, makasih bang, makasih. Pas lagi tap-tap layar itu pastinya. Ini banyak kali pun. Banyak yang teman-teman. Makasih ya. Halo, selamat malam. Iya. Jadi Al-Quran mengatakan wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nida. Jadi kita ini apologet Islam, kata Allah. Kita ini kata Allah ya, ibarat sebagai penyeru. Jadi apologet Islam itu penyeru. Kemudian orang-orang kafir itu diibaratkan oleh Allah seperti binatang ternak. Jadi kata Allah, mereka hanya mendengarkan suara. Mereka hanya mendengarkan suara, tetapi selain daripada suara yang mereka dengarkan itu tidak ada lagi makna. Jadi mendengarkan suara tapi tidak mengerti apa yang mereka dengarkan.
Kata Allah seperti itu. Mereka tuli bisu dan buta hingga mereka tidak mengerti. Summun bukmun umyum fahum la yaqilun. Mereka tidak mengerti. Jadi ketika kita sebagai seorang apologet muslim menyeru mereka kepada kebenaran, dia hanya mendengarkan suara, tapi dia tidak ngerti apa yang kita sampaikan ini. Sama seperti monyet atau kambing. Ketika mereka mendengarkan suara kita berbicara, ya dengar tok, tapi tidak paham. Itulah yang terjadi terkait dengan orang-orang kafir. Kata Allah dalam Al-Quran surah berapa itu? An-Nisa ayat 171. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam, Bang. Malam. Katolik Protestan? Protestan. Baik, kita buka kamera ya, teman ya. Silakan. Oke. Teman saya ini. Oke Bang. Silakan temanya. Apa alasan Abang Jumat Agung itu salah, Bang? Salah bukan arah. Itu pertanyaan, masih pertanyaan, bukan saya simpulkan. Itu pertanyaan. Jumat Agung salah arah? Bisa iya, bisa tidak. Kenapa dia ya? Karena pertama, ketika berbicara mengenai Jumat Agung itu memperingati kematian. Berarti orang-orang yang memperingati kematian itu sama halnya ketika diagungkan kematian itu sama halnya berarti dia mengagungkan mereka yang melakukan tipu muslihat membunuh Yesus. Begitu Bang. Karena penyaliban itu berasal dari upaya tipu muslihat dan kesaksian-kesaksian palsu serta iblis yang merasuki Yudas. Itu jelas itu. Maka apa yang diagungkan di situ? Ya, pekerjaan mereka, termasuk pekerjaan iblis, itu yang diagungkan. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa penyaliban itu adalah sebuah keagungan atau kematian orang yang tidak bersalah. Itu bukan sebuah keagungan, Bang. Jadi penyaliban adalah upaya orang-orang kafir untuk menghentikan Yesus di dalam misi menyelamatkan Bani Israel. Silakan. Saya minum dulu Bang ya. Lanjut. Kalau penyaliban itu kan itu juga kan sudah dinubuatkan juga oleh Tuhan Yesus. Jadi penyaliban itu harus terjadi. Yes, harus terjadi. Tapi yang disalib ini bukan Yesus. Itu masalahnya. Bagaimana abang bilang bukan Yesus? Karena yang disalib itu adalah orang yang dikutuk Tuhan. Bukan Bang, bukan. Menurut abang yang disalib itu Yesus yang diserupakan, begitu kan maksudnya? Iya, coba Anda baca Yohanes 13:1. Sabar. Bagaimana mungkin orang yang diserupakan, yang disalib itu orang yang diserupakan, ya kan? Terus itu dia bangkit tidak orang yang diserupakan itu? Bangkit. Kok bisa bangkit? Karena dia tanda untuk angkat. Iya, dia bangkit sebagai tanda untuk orang jahat. Di mana datanya? Matius 12. Di sini Bang. Matius 13, Matius 12 nomor 38-40. Yang disalib itu memang betul-betul Yesus. Karena Yesus bangkit itu, orang-orang mati juga bangkit. Itulah buktinya. Enggak dong. Yesus betul-betul disalib. Bukan. Baca di Matius 27 ayat 52 sampai 53. Itu terbukti. Kalau orang biasa tidak mungkin itu terjadi Bang. Itu kalau pakai logika.
Sekarang masalahnya Terus di mana? datanya yang mati itu bukan Yesus. Tidak bisa kita paksakan. Iya, tapi itu kan Yohanes 13 nomor 1 itu coba Anda baca. logikanya kalau yang mati itu bukan Yesus, terus yang bangkit itu, dan orang-orang yang mati bangkit dari kuburan itu juga semua Itu cerita. itu karena Itu cerita melalui kematian Bible. Yesus. Itu kan melalui Itu cerita kematian Yesus. Bible. Itu cerita Bible. Tidak ada kejadian itu nggak ada di TKP. Iya, Alkitab kan kitab suci. Masa kita mau ikut kitab ere-ere? Menurut Anda kitab suci, siapa yang mensucikan itu kan Anda. Yesus mensucikan enggak kitab Anda? Kan enggak. Yesus tidak malah mengenalnya kitab Anda itu. Itu perkataan Yesus. Iya. Iya, di mana Yesus mengenal kitab Anda? Mengenal bagaimana? Itu kan perkataan Yesus yang ditulis oleh murid. Iya, perkataan Yesus yang dikumpulkan oleh orang-orang lalu dibukukan. Yesus berikan legitimasi nggak terhadap buku itu? Sabar, gini aja bang, gini. Abang percaya tidak Yesus Tuhan? Enggak lah. Biar jangan dia jelas manusia kok Tuhan. Berarti saya mohon hormat. Tuhan abang punya maha kuasa tidak? Maha kuasa Tuhan saya, makanya nggak jadi manusia karena dia maha kuasa. Nah, makanya sekarang ini kita ditonton banyak orang, 5.000 orang. Saya orang berdosa. Saya menantang Tuhannya abang. Kalau bisa kita laga Tuhan. Abang kan tidak percaya Tuhan saya. Iyalah, dia kan manusia. Sabar, saya pun tidak percaya Tuhannya abang sebagai Tuhan. Saya tidak percaya itu. Makanya saya bilang, kalau kita berdiskusi, berdebat, itu bertahun-tahun pun tidak akan selesai. Makanya saya bilang, bagaimana kalau kita laga Tuhan? Maksudnya boleh. Tuhan saya mengatakan, kita laga Tuhan. Cara laganya begini. Kita lagat begini bang. Cara laganya begini. Tuhan saya mengatakan, dengar dulu. Tuhan saya mengatakan dia meninggikan langit tanpa tiang. Tuhan Anda mengatakan dia meninggikan langit dengan tiang. Menurut saudara, yang mana yang betul? Tuhan saya atau Tuhan Anda? Itu dulu. Nah, itu kan masih dalam diskusi. Enggak. Saya laga Tuhan. Bukan. Itu sudah fakta real itu. Abang Ganteng dengar saya dulu. Maksud saya laga Tuhan dalam arti abang cuma memohon kepada Tuhan abang. Berikan saya tanda sakit atau bagaimana, nanti saya meminta kepada Tuhan saya untuk memberikan. Itu baru kita laga Tuhan. Tuhan siapa yang benar dan Tuhan siapa yang palsu. Anda sudah disakitkan dengan Tuhan. Saya sudah membuat Anda sakit, Tuhan saya. Al-Quran saya mengatakan surah Ali Imran ayat 56, fa'ammal ladina kafaru fa'u'azzibhum azaban syadidan fid dunya. Tuhan saya mengatakan, saya telah mengasap orang-orang kafir dengan asap yang keras di dunia. Makanya asapnya Anda tidak bisa membedakan antara Tuhan dengan manusia. Itu azab. Mau bukti? Sekarang pelan-pelan saya tanya. Apakah Tuhan itu bisa sakit gigi? Bisa. Tuhan bisa sakit gigi? Kalau Tuhan saya Yesus, nah, itulah azab. Itulah azab manusianya. Itulah azab dari Tuhanku kepada kamu yang nyata. Mana mungkin Tuhan sakit gigi? Menurut saudara, apakah pencipta langit dan bumi ini bisa kena diare? Kalau dalam iman saya, Tuhan saya itu Yesus, dia pencipta alam semesta. Bisa kena diare? Datang ke
Bisa kena diare? Bukan tidak bisa kena bisa atau tidak? Kena diare. Di mana datanya dia kena diare? Enggak, saya tanya, bisa enggak Tuhan yang Anda sembah itu, yang Anda sembah bernama Yesus itu, bisa enggak dia kena diare? Bang, kalau Tuhan saya yang sebagai manusia bisa kena diare kan? Bisa jadi dia itu bisa juga terjadi karena dia sebagai manusia. Tapi itulah azab yang Tuhanku buktikan samamu kawan. Mana mungkin ada Tuhan bisa kena diare? Fa ammal ladina kafaru fa u'azzibuhum azaban syadidan fid dunya. Anda diazab sama Tuhanku di dunia. Makanya Anda percaya ada Tuhan bisa kena diare. Azab itu enggak sadar. Sekarang saya balik, sabar. Sekarang saya balik. Enggak saya tantang lagi Anda. Kan sudah saya tantang sekarang. Kena diare, sabar dulu Bang. Saya kan belum selesai. Tolong Tuhan Anda yang bernama Yesus itu gantian. Tuhan Anda kena diare. Tuhan Anda kena diare bisa. Tuhan Anda kena sakit gigi bisa. Tuhan Anda kena bisul bisa. Oke? Tuhan Anda bisa kena bisul, Tuhan Anda bisa kena panu, kurap, kudis dan seterusnya. Oke ya? Coba sekarang itu azab bagi Anda. Itu azab bagi Anda. Siapa? Dari Tuhan saya. Dari Tuhan siapa? Tuhan saya. Di mana datanya Tuhan Abang? Itu jelas tadi yang saya katakan kepada Anda, fa ammal ladina kafaru fa u'azzibuhum azaban syadidan fid dunya. Orang-orang kafir itu aku asap dengan asap yang pedih di dunia. Itulah azabnya salah satunya. Anda waras tapi Anda percaya Tuhan Anda bisa kena diare, bisa kena panu, bisa sakit gigi. Itu azab. Sudah terbukti. Saya berpikir sebagai logika. Itu hanya saya berpikir sebagai logika tapi tidak ada datanya di situ. Tidak ada betul. Tapi secara logika Tuhan Anda, secara logika Anda, Tuhan Anda bisa kena sakit gigi. Saya manusia. Kalau Yesus tidak sikat gigi selama 1 minggu, dia bisa giginya lubang. Betul? Sebagai manusia kan. Nah itulah azabnya. Anda menuhankan manusia yang bisa sakit gigi. Sekarang saya tantang Anda lagi kembali. Saya tantang sebaliknya. Tapi iya itulah azabnya. Anda menuhankan manusia. Itu azab tapi Anda tidak sadar. Sekarang tolong saya tantang balik. Saya tantang Abang. Tanya Tuhanmu Yesus itu. Dari tantangan saya abang nolak. Tidak berani. Ya, saya sudah menjawab tantangannya. Anda kan menantang Tuhan saya. Tuhan saya menyatakan bukti kebenarannya bahwa aku Allah telah mengasap orang-orang kafir di dunia. Apa asapnya? Tidak waras. Anda tidak waras. Itu azab dari Tuhan saya. Sekarang tolong Yesus azab saya sekarang. Apa azabnya Yesus ke saya? Apa azabnya Yesus ke saya? Oh, berarti ini giliran saya. Iya, itu suruh Yesus azab saya sekarang. Apa azabnya Yesus ke saya? Ayo. Apa azabnya? Coba. Ini kita laga Tuhan kan? Jadi yes, kan sudah. Tuhanku sudah membuktikan. Kata Tuhanku, aku akan memberikan azab yang pedih, yang keras terhadap orang kafir di dunia. Azabnya Anda menjadi gila menyembah manusia. Itu azab. Silakan. Jadi nanti saya akan jadi gila, iya kan? Anda bukan nanti, sekarang aja udah gila. Loh. Oke. Seanjing-anjingnya anjing, tidak ada anjing menyembah anjing. Segila-gilanya orang gila, tidak ada orang gila menyembah orang gila. Tapi ente waras, sadar menyembah makhluk bernama Yesus. Itu azab. Oke, saya lagi. Nah, sekarang Tuhan Anda, saya tantang Tuhan Anda. Coba apa yang Yesus bisa lakukan terhadap saya? Ayo. Ayo.
ganggu bang, jangan. Ya silakan, Biar silakan. koneksi. Yesus atau Bapa yang di surga yang mana yang betul ini? Jangan berbohong. Ini Tuhan. Oh Yesus. Saya ditonton banyak orang. Dimuliakan namamu Bapa. Bapak tuh Yesus, ini pembohong juga ini. Yang katanya Tuhan orang-orang. Sama seperti Nabi Elia menantang sesembahan nabi-nabi Baal. Jika Bapak mendengar saya, kumohon berikanlah orang ini suatu tanda sakit. Di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar. Amin. Itu saja. Rambutku sakit bang, rambut saya sakit. Aduh, tolong tanya Tuhanmu untuk mencabut kutukannya. Rambut saya sakit, rambut saya sakit bang, rambut saya sakit, rambut saya sakit bang. Saya menantang Tuhan abang karena apa? Karena rambut saya sakit. Tidak perlu menantang Tuhan saya. Kata Tuhan saya bahwasanya Tuhan saya membersihkan Nabi Isa dari orang-orang kafir seperti Anda. Alladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Nabiku Isa alaihissalam menjadikan kami pengikutnya ini sebagai orang yang membersihkan beliau dari orang-orang kafir, dan kami menjadi orang-orang unggul sampai hari kiamat dari orang-orang kafir itu. Dan Tuhan saya mengatakan, aku mengasap mereka dengan azab yang pedih. Apa azab yang pedih itu? Saya itu begini bang, saya itu tidak percaya Tuhan abang karena Tuhannya tidak pernah kelihatan. Oke. Begini. Oke, baik. Minta maaf, baik. Minta maaf bang. Oke. Minta maaf, saya mau tanya. Saya itu kalau dalam ajaran Islam, batu Hajar Aswad itu kan menghapus dosa. Dalam logika saya, batu itu Tuhan, Allah itu yang Tuhan. Oke, baik. Tidak masuk dalam logika saya bang. Makanya saya berani menantang Tuhan abang. Ya, lalu bagaimana dengan keluaran? Iya nggak apa-apa, nggak masalah. Keluaran 29 nomor 14, tai sapi menghapus dosa. Abang selesaikan ini dulu. Iya, Anda tidak percaya batu menghapus dosa. Saya bilang di kitabnya Yahudi Keluaran 29:14, tai sapi menghapus dosa. Gimana dong? Tai sapi. Ya, Keluaran 29. Keluaran Anda baca, Keluaran 29:14. Yesaya 6 nomor 7, mencium batu bara menghapus dosa. Oke, itu dalil. Nah, sekarang Anda tidak percaya kepada Tuhan saya karena tidak terlihat. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 dikatakan begini, dialah satu-satunya. Abang, jelaskan dalam Quran, jangan lari ke. Sabar dulu. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian. Tidak ada manusia yang pernah melihatnya, dan memang manusia tidak bisa melihatnya. Dialah Sang yang kekal, yang maha kekal. Itu siapa yang tidak bisa dilihat oleh manusia? Satu, Yesus dalam Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, engkau tidak pernah melihatnya, suaranya pun tidak pernah kau dengar. Itu siapa? Bapak itu. Bapak itu kepada Tuhan saya, Sang Bapa yang kami sebut, bukan Allah, bukan. Nah, sekarang ketika Bapa yang disembah oleh Yesus, abang sudah dengar dulu. Itu abang. Oh enggak, bukan, saya enggak sama-samakan. Saya tidak sama-samakan. Ketika Yesus mengatakan bahwasanya Tuhan Bapa itu ada di langit, itu siapa yang ada di langit? Bisa dilihat enggak? Bisa. Wujudnya? Dia kan bisa menyerupai
Wujudnya bisa dilihat dalam tiang awan. Musa juga pernah melihat dia. Iya, kalau itu yang Anda maksud, berarti itu yang diterangkan di Al-Quran yang mengatakan innani anallah la ilaha illa ana. Masalahnya sekarang Tuhannya Nabi Musa yang Anda katakan bisa terlihat, wujudnya apa? Ya itu wujudnya tiang awan. Bukan Yesus. Bukan Yesus. Bukan Yesus. Yesus adalah bagian dari sang Bapa itu. Nah, terus kenapa Yesus masih berdoa dan mengatakan Bapa ada di surga? Bapa ada di surga kata Yesus. Iya, karena Yesus kan datang di bumi. Diutus ke bumi sebagai manusia. Yesus kan diutus ke bumi. Terus Bapa yang mau dilihat itu mana? Yesus sendiri adalah rupa Bapa itu. Berarti Maria melahirkan pencipta. Iya, betul. Inilah azab dari Tuhanku. Inilah azabnya. Berarti ciptaan melahirkan pencipta. Yesus itu kan firman. Itu. Iya, sudah, enggak usah terlalu banyak drama. Berarti ciptaan melahirkan pencipta. Kalau tidak menjelaskan nanti penonton salah paham. Berarti pencipta dilahirkan oleh ciptaan. Begitu. Iya. Ya. Oke, baik. Ini Maria ya, Maria menggendong pencipta. Anakku sayang, yang adalah penciptaku sendiri. Teteklah anakku, dalam iman saya tidak ada masalah. kelak engkau akan dibesarkan. Sekarang pertanyaan saya nih, ketika ada seorang ibu bernyanyi seperti itu orang gila atau orang waras? Bernyanyi seperti apa? Maria, anakku sayang, yang adalah penciptaku sendiri. Cepatlah besar anakku, kelak engkau akan disembah oten bloon. Ini perempuan yang sedang menyusui anaknya sendiri bernyanyi seperti itu. Orang melihatnya orang gila atau orang waras? Kalau Bunda Maria menyanyi seperti itu salah. Tidak ada datanya. Iya, ini kan pencipta nih. Ini kan pencipta. Ini pencipta dilahirkan sama ciptaan. Iya. Bayi. Nah, ketika ada orang menyanyi, anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Aku melahirkan pencipta. Orang siapa dulu? Nah, orang siapa dulu? Maria. Orang siapa dulu? Maria. Di mana datanya? Faktanya Anda tadi mengatakan bahwa Maria melahirkan pencipta. Maksud iya, tapi di mana Maria menyanyi seperti itu? Sebagai ibu, hanya menambah-nambah untuk menyanyi. Sebagai ibu, apakah itu salah ketika dia menggendong anaknya? Tidak salah, tapi di mana datanya dia menyanyi seperti itu? Dia menggendong siapa yang digendongnya ini? Pencipta atau ciptaan? Pasti digendong, tapi di mana datanya dia menyanyi? Nah, yang sekarang yang digendong ini pencipta. Yang digendong ini pencipta atau ciptaan? Ayo, pencipta atau ciptaan yang digendong sama ibunya? Pencipta. Kalau dia bernyanyi, nyanyinya seperti itu kan? Maksud saya di mana datanya? Walaupun tidak ada, tapi kalau dia menyanyi, kalau dia bernyanyi, dia mengatakan itu kan, anakku, itu namanya mengejek. Tapi lu kok mengejek? Anda yang menghina pencipta langit dan bumi. Anda yang menghina. Sekarang di mana Maria mengatakan bahwa yang dilahirkan itu adalah pencipta? Silakan. Karena yang tahu ini siapa adalah ibunya yang melahirkannya. Sekarang tolong tunjukkan di mana Maria mengatakan ini adalah pencipta. Di mana Maria mengatakan ini adalah pencipta? Di mana? Ini
wanita yang melahirkan anak ini lebih tahu pasti karena dia ibunya. Di mana dia mengajarkan kalau ini adalah pencipta? Di mana dia mengatakan itu? Ayo. Ayo. Yang lebih tahu Yesus adalah ibunya, bukan Anda. Putus-putus, Bang. Yang lebih tahu siapa Yesus adalah ibunya. Di mana kemudian Maria mengatakan bahwa dia menggendong Tuhannya? Anda saja yang kena azab, yang diazab oleh Tuhanku, yang mengatakan itu. Kenapa? Karena Anda sudah mulai miring. Anda gila. Azab Tuhanku sudah kena samamu. Nah, makanya saya katakan samamu, yang lebih tahu anak ini siapa? Anda atau Maria yang lebih tahu? Saya tidak percaya Tuhan Abang sebagai Tuhan, makanya saya wanita. Silakan, tidak ada yang paksa Anda. Sekarang permasalahannya ini. Yang tahu anak ini Tuhan atau bukan Tuhan, Anda atau Maria? Ayo. Yang tahu anaknya ini Tuhan atau bukan Tuhan, Anda atau Maria? Kan malaikat yang menyampaikan kepada Maria. Saya ulang lagi. Ketika malaikat datang, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ini anaknya atau Tuhannya? Itulah Maria sudah tahu. Dia tahu ini anaknya atau ini Tuhannya? Itu anak. Anak, bukan Tuhan. Terus kenapa ente yang bukan hidup sesaman Yesus, bukan bapaknya Yesus, bukan ibu Yesus, malah Anda lebih tahu dari Maria? Anda siapa? Anda siapa? Itu kan proses pertamanya malaikat Maria. Anda mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Itulah azab dari Tuhan saya, karena Anda mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Yesus. Tidak diajarkan oleh Yesus. Nah, sekarang ketika dia dilahirkan di kota Daud, yang dilahirkan ini Tuhan atau manusia? Kan yang menyebut malaikat. Apa katanya? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus itu apa? Kristus itu ya juru selamat. Manusia, kambing, tumbuhan, malaikat, setan, atau Tuhan? Apa maksudnya? Nah, Kristus itu apa? Juru selamat. Juru selamat di situ manusia, setan, malaikat, atau apa? Ya kan manusia yang berarti pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Di situ tidak ada manusia, Bang. Jangan tambah-tambahi, Bang. Kristus itu apa? Kristus itu apa? Juru selamat. Tapi manusia atau bukan? Manusia, tapi di manusia. Makanya apa yang tidak ada, Abang jangan adakan, jangan tambah-tambahin. Kristus itu manusia kan? Iya manusia, tapi manusia apa? Manusia apa Kristus itu? Manusia apa? Manusia yang diurapi kan? Coba Abang baca. Saya baca. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Ayo. Manusia yang diurapi Tuhan. Yang penting Abang senang aja lah. Bukan masalah senang. Tujuan saya di sini mewaraskan orang gila. Tapi kalau Anda tidak merasa gila, memang tidak ada orang gila merasa gila. Karena apa yang tidak ada juga, Abang ada-adakan, itu yang susah. Loh, saya memberikan definisi yang sesuai dengan fakta. Kristus adalah manusia yang diurapi. Masa Tuhan yang diurapi Tuhan? Juru selamat.
Juru selamat tapi manusia. Musa juga juru selamat. Bukan cuman Yesus. Dan Yesus juru selamat untuk Bani Israel. Jadi kalau Anda mau belajar siapa yang disalib, Anda baca di Yohanes 11 nomor 1, Yesus tidak disalib. Berarti yang disalib adalah orang yang diserupakan berdasarkan Al-Quranul Karim. Dah. Ada lagi? Di mana? Yohanes 13 nomor 1. Mana manusianya? Di sini hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Di mana di situ manusia? Yang lahir ini bukan jangan tambah-tambahin. Yang lahir manusia atau kambing? Manusia. Tapi manusia udah. Ada di. Udah. Sudah manusia. Jangan tambah manusia. Jadi maksudnya yang lahir Tuhan atau manusia? Tuhan. Oke, berarti artinya gini. Pada hari ini telah lahir bagimu Alkitab. Iya, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Tuhan di kota Daud. Begitu. Berarti dua Tuhan. Di situ dua Tuhan. Apa dua Tuhan? Ya kan tadi Kristus katanya Tuhan. Aduh. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Tuhan di kota Daud. Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, Kristusnya ini Tuhan atau bukan? Jelas Tuhan, kan Tuhan itu kan. Nah, ya sudah. Kalau begitu, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Tuhan di kota Daud. Oke, sudah begitu saja, Bang. Sakit kepala juga saya. Itu aja. Nanti besok lagi kalau mudah-mudahan abang baik-baik saja, sehat-sehat sesuai pertanyaan saya. Harusnya Anda berdoa, Bapak, mudah-mudahan sempaknya Yesus segera diganti, turunkan dia dari salib, jangan kelamaan di situ, udah 2000 tahun mangkrak di sana nggak turun-turun. Harusnya berdoa begitu. Yesus yang butuh dibantu, Yesus yang butuh dibantu, bukannya Yesus yang mengutuk. Begitu. Yesus nanti datang menghakimi Anda, bukan menghakimi saya. Di dalam Yohanes 12:48, Yesus mengatakan barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan, firman itulah kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Begitu saudaraku, ya. Jadi jangan kamu menganggap dirimu itu sudah tidak diazab lagi. Fa'ammal ladzina kafaru fa'u'azzibuhum azaban syadidan fid dunya. Itu orang-orang kafir yang menuhankan Yesus, menuhankan Nabi Isa alaihissalam, kata Allah, akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia ini. Itu baru bunga-bungaannya azab itu, baru bunga-bunganya azab itu, baru bunga-bunganya azab itu, baru bunga-bunganya, ya, baru bunga-bunganya azab itu. Bayangkan Anda seorang dewasa mengatakan Maria melahirkan penciptanya. Maria lebih tua dari pencipta. Apakah itu bukan azab? Itu azab. Azab itu. Oke? Azab yang sangat kencang yang harus Anda pikul kemudian, disebabkan karena kalian menganggap bahwa yang mati adalah Tuhan dan yang bangkit adalah Tuhan, sementara Yesusnya menceritakan dirinya sendiri dalam Yohanes 7 nomor berapa itu teman-teman? Nomor 20,
Yohanes 7 nomor 17-18 bahwa aku tidak akan mati, tidak ada orang yang bisa membunuh aku, tidak ada orang yang mengambil nyawaku, melainkan aku sendiri yang menyerahkan. Berarti apa yang diterangkan di dalam kitab saudara Lukas, Markus 9 nomor 30 29 30 31 bahwa orang-orang datang membunuh dia dan seterusnya, itu tidak terbukti. Itu bukan Yesus yang dibunuh. Halo, selamat malam. Halo, halo. Halo Bang. Apalah orang ini? Jualan kapurung subuh-subuh. Oke teman-teman sekalian, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, di tempat kita sudah hampir pukul 2, kita harus istirahat ya teman-teman ya. Besok kita jumpa lagi. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan dari tadi malam sampai sekarang itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah, bernilai sesuatu yang berfaedah bagi kehidupan kita. Saya dapatkan chat barusan dari salah satu sahabat kita ya, seorang pendidik. Di hari Paskah ya, mereka ini di dalam grup itu, di grup mereka, grup teman saya, orang-orang non muslim di sana mengirim postingan-postingan yang ajakan-ajakan ya, seruan-seruan tentang Paskah bla 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 dan seterusnya. Nah, dia nggak sadar kalau bukan nggak sadar, dia sengaja, bukan dia tidak sadar bahwa di grup itu banyak orang Islam yang kirim tentang Paskah. Ya, tersindirlah orang, tersinggunglah orang, bahasa-bahasa kayak gitu masuk di grup. Padahal itu bukan grup Kristen, itu grup umum. Akhirnya teman kita karena belajar sudah sering-sering dengar Bang Suma, akhirnya dijawab chatnya. Nah, akhirnya keok sendiri. Karena teman kita ini ketika mendengarkan seperti ini, ternyata dia ambil manfaatnya. Nah, alhamdulillah, ketika ada postingan temannya, dia jawab dengan data dari Bible sendiri. Akhirnya ya keoklah pasti. Karena musuh mereka sebenarnya adalah kitab mereka itu sendiri. Jadi sekali lagi, insya Allah ada manfaatnya bagi kita semuanya. Berkah untuk kita, ilmu yang bermanfaat. Dan kiranya hal ini bisa kita pertahankan. Terima kasih teman-teman sekalian. Ini udah hampir 3M ya, yang tap-tapnya ya, postingannya. Masya Allah, luar biasa. Sekali lagi saya banyak mengucapkan terima kasih kepada sahabat yang ada di YouTube dan yang ada di sini. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmatnya, hidayahnya, berkahnya, rezekinya kepada kita semua. Dan kepada saudara kami non-muslim, kalau saudara sakit hati dengan penjelasan-penjelasan saya, ingat saya berdasarkan data yang ada di Bible saudara. Jadi saya tidak mungkin mengatakan sesuatu tanpa dalil. Dan saya didukung oleh Al-Quran saya untuk menjelaskan itu semuanya. Karena Al-Quran saya juga bercerita tentang kitab terdahulu, sembahan-sembahan orang-orang terdahulu, dan kemudian karakter orang-orang terdahulu yang kemudian diceritakan dalam Al-Quran bertalian dengan diutusnya seorang Nabi bernama Isa alaihissalam di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Anda sakit karena itu, tapi mudah-mudahan dengan kesakitan itu bisa menjadi obat supaya Anda bisa memahami tentang ajaran kitab Anda yang sesungguhnya itu seperti apa. Demikian, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Insya Allah jumpa lagi kita besok ya teman-teman. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Insyaallah.
cepat istirahat teman-teman, besok kita lanjut lagi ya. Jangan setiap malam kita harus jam 3, jam 4. Kalau tiap malam juga ya bahaya juga buat kesehatan kita ya kan ya. Apalagi saya yang sudah berumur 47 tahun sebentar lagi, apalagi tadi didoakan sama teman kita ya kan, didoakan sama teman kita tadinya. Mana tahu yang sering bermukjizat itu yang dipanggil tapi ternyata diingkari itu datang betul-betul nanti ngambil sendal jepit di teras, gimana dong? Besok nggak ke pasar lagi kita, sendal hilang sebelah gara-gara doanya tidak dikabulkan yang tadi. Naudzubillah teman, naudzubillah. Oke, mari kita, yang pasti bagi kita adalah kemenangan. Tidaklah mungkin manusia melahirkan ciptaannya. Dan tadi kita sudah menyaksikan ada 3 atau 4 orang yang mengakui ya bahwasanya Maria melahirkan pencipta. Itu adalah sesuatu yang mungkar, yang sangat-sangat murka, yang didatangkan terhadap kepercayaan yang demikian. Murka Allah berlaku bagi mereka. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Di YouTube masih 1000-an lebih. Keren kali umat Islam ini, Pak. Luar biasa.